Terima kasih Bu Rina, ada Mas Ical, dan Bapak Ibu sekalian, salam kenal. Pertama kali kita bertemu, ya, pertama kali kita berjumpa. Nanti tentunya saya pengen ada diskusi lah ya. Ilmu itu juga dari Bapak Ibu juga. Saya yakin punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa, punya ilmu-ilmu yang luar biasa juga ya, yang bisa saling melengkapi pada malam hari ini. Dan ini sebenarnya bukan apa ya, saya ini ditugaskan gitu ya, ditugas untuk menceritakan yang jadi pemikiran saya, pengalaman ya, seperti tadi disampaikan Bu Rina. Oh iya, tadi ya sudah dijelaskan bahwa nama saya Hari Kurniawan, saya bisa dipanggil Hari gitu ya. Jadi memang um, ya belasan tahun lah ya kalau pengalaman di dunia bisnis, dan Bapak Ibu memang saya belum merasa melakukan bisnis yang udah besar begitu, cuman on progress ya. Dan saya mulai dari nol banget, Bapak Ibu. Jadi kenalan, mungkin cerita sedikit ya, dari background keluarga saya juga bukan dari kalangan usaha, jadi saya hampir tidak memiliki privilege ya. Karena koneksi harus kita bangun ya, Bapak Ibu yang mungkin punya pengalaman di bisnis juga pasti mengerti bahwa koneksi jaringan ya, jaringan profesional itu sangat berharga. Kemudian dari segi finansial, ya permodalan juga seperti itu ya, kita berjuang dan beberapa kali mengalami tantangan di usaha lah ya. Dan selama 7 tahun belakangan saya mulai fokus ke digital business. Dan selain itu juga pengalaman saya di dunia akademis, ya saya di Asia sebenarnya belum lama, cuman kalau jadi dosen ya sudah berapa ya, 6 tahun lah mungkin, sudah 6 tahun. Ya, dan saya mencintai dunia ini selain dunia bisnis tentunya. Dan fokus saya memang saya kuat di marketing. Saya berangkat dari marketing. Jadi S1 dan S1 saya itu sering terbang ke Jakarta ke Mark Plus ya, belajar dari Pak Her sama beliau langsung ya. Kalau Anda yang memahami atau mempelajari dunia marketing mungkin sudah mengenal beliau, Hermawan Kartajaya. Nah, pada malam ini kita kan ada di subjek digital business model ya. Tentu nanti ada beberapa rangkaian ilmu ya, rangkaian pembahasan lah. Dan pada malam hari ini saya memiliki kesempatan untuk membicarakan tentang design thinking ya, design thinking process. Jadi alur berpikirnya bagaimana ya. Sesuai yang saya lakukan tentunya di dunia usaha sendiri, bahwa cara berpikir, alur berpikir, atau bagaimana saya mengatur pola pikir saya itu menjadi satu kekuatan tentunya. Terutama untuk kita yang memang secara finansial, secara network, secara experience itu tidak mendapat privilege ya. Mungkin kalau orang tuanya siapa ya lebih enak lah bangun bisnis ya. Tapi kalau bagi orang-orang seperti saya tentu harus berjuang dari nol. Oke, jadi nanti kita akan ada diskusi. Tentunya kalau saya ngomong sampai 2 jam juga capek, dan yang denger lebih capek lagi ya daripada yang ngomong. Kalau saya sih orangnya seneng ngomong, jadi yang denger yang malah lebih capek. Tapi beginilah ya, kita mulai dari satu pemikiran ya. Bisnis itu kalau saya pikir adalah berangkat dari permasalahan orang lain atau dari kegalauan orang lain gitu ya. Karena kadang-kadang orang itu nggak ngerti kalau dia punya masalah. Gitu. Ketemu kita baru, oh iya saya punya masalah. Gitu. Atau orang itu nggak ngerti kalau dia punya kegalauan. Ya. Kegalauan itu kalau sehari-hari dia pikirkan sampai tidur ke bawah mimpi itu juga jadi masalah. Kegalauan itu belum tentu sesuatu yang dia butuhkan, tapi kadang-kadang yang dia inginkan, walaupun kadang-kadang nggak penting keinginannya. Oke, jadi kalau ada satu perkumpulan teman ya, kemudian teman itu HP-nya sudah iPhone terbaru semua, itu jadi galau. Apakah dia perlu produk itu? Sebenarnya nggak perlu-perlu banget, tapi karena dia di pergaulannya seperti itu dan dia menggerus um, harus diterima oleh teman-teman saya, maka itu bisa jadi suatu kegalauan. Jadi kalau saya lihat sebelum kita ke design thinking core-nya, intinya, saya melihat bahwa setiap apa yang orang pikirkan gitu dalam bisnis itu yang kita harus tangkap. Gitu ya. Nah, nanti tahapannya macam-macam nih, ya. Karena saya itu juga berangkat dari sini, ya, dari saya mulai usaha saya 14-15 tahun yang lalu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin bisa dilihat ya, saya
relatif lah kalau masalah usaha masih cukup muda ya usia saya. Cuman kalau udah mulai belasan tahun yang lalu berarti saya muda banget pada waktu itu ya. Waktu saya pertama mulai. Nah, tapi untungnya saya dulu punya kebiasaan untuk selalu ngobrol ya, seneng ngobrol dengan orang dan mendorong orang untuk berbicara tentang dirinya gitu. Itu ternyata yang mendorong saya untuk mempunyai ide-ide yang baru soal bisnis ya. Jadi kebiasaan untuk mencari tahu ya, ngobrol, kemudian kebiasaan untuk berkomunikasi, kebiasaan untuk mengajukan pertanyaan, itu ternyata memberikan saya banyak ide atau yang dalam bisnis disebut ideation ya, idea building. Itu pertama. Kedua, ketika saya lebih tepatnya sudah mulai punya income ya, suka traveling, itu kalau saya ada kesempatan untuk jalan-jalan, itu selalu sempatkan untuk idea shopping ya. Jadi mengcapture sebanyak mungkin tentang ide-ide terbaru di dunia luar sana yang tidak dari asal kota kita atau negara kita. Lalu kita punya ide-ide cemerlang dari situ. Nah, tidak semua orang memiliki sensitivitas untuk itu. Biasanya kalau lagi traveling, ya jalan-jalan ke Thailand, ke Vietnam, ke Cina, ke Singapura atau ke Eropa, itu sekedar traveling gitu ya. Kalau saya berusaha untuk cari conference ya, cari business event, cari networking event dan segala macam. Jadi kita bisa mengcapture kira-kira ada pemikiran-pemikiran baru apa. Oke, nah nanti kita ngobrol lebih jauh mengenai hal-hal seperti itu, pengalaman seperti itu, tapi saya sambil share screen apa sih design thinking itu. Oke, sebelum kita mulai atau kita lebih dalam mengenai design thinking, nih saya coba share screen dulu ya Bapak Ibu. Nah, pada malam ini saya nggak menyiapkan banyak PPT ya, supaya kita lebih fleksibel juga ngobrolnya. Jadi kalau biasanya pakai PPT itu malah terkotak-kotak pada satu urutan tertentu ya. Jadi design thinking itu sebenarnya ini, ya, sebenarnya adalah satu rangkaian atau satu proses, satu alur. Ya, kalau sebentar, saya share screen yang PPT sebelumnya mungkin lebih mudah untuk dipahami, sebentar ya. Oke, nah ini sudah ketemu PPT-nya. Ini dari beberapa waktu lalu saya susun ya. Jadi sebenarnya dalam bisnis itu kan ada tahapannya begitu. Nah, tapi seringkali tahapan itu hanya menjadi teori atau jadi konsep. Padahal tahapan-tahapan ini itu yang meminimalisir hal-hal yang harusnya tidak terjadi atau yang kita sebut sebagai risiko. Nah, design thinking itu prosesnya seperti apa? Ini ya. Nih. Nih, semoga sudah terlihat semua screen sharing dari saya. Saya lagi share satu picture, satu gambar yang berbackground hitam. Jadi, tahapan dari yang kuning pucat ini empathize hingga design. Ya, jadi ini disebut dengan product design flow atau design mana kita empathize, berempati gitu ya, berempati, kemudian define mendefinisikan. Nanti saya jelaskan apa yang dimaksud dengan mendefinisikan, ideate atau ideation atau membangun suatu ide-ide, gagasan-gagasan, validate atau memvalidasi ya, apakah gagasan itu benar-benar memang itu sesuatu yang dibutuhkan dalam membangun bisnis atau malah abstrak, terlalu abstrak, itu tidak mengarah ke satu bisnis. Itu mengarah ke proyek-proyek sosial yang tidak ada profitnya. Itu bisa jadi ya. Atau sesuatu yang absurd, sesuatu yang sebenarnya masalahnya bukan itu, tapi kita menawarkan produk-produk yang lain. Hingga prototype yang ungu ini menciptakan satu produk itu kan bisa barang dan jasa. Dan juga bisa prototype itu kalau saya bilang bukan hanya produknya aja yang diutak-atik gitu ya, tapi bisnisnya juga. Karena saya sering melihat satu bisnis ini produknya udah keren, udah bagus, tapi karena model bisnisnya salah, ya, karena bisnisnya tidak diatur demikian rupa, mekanismenya tidak bagus, alur kerjanya tidak bagus, workflow-nya tidak bagus, sehingga tidak delivernya nggak bagus juga. Artinya dalam dia melayani konsumennya, ya, itu malah
menimbulkan antipati, ya. Kemudian dari prototipe ini dites kan. Jadi prototipe itu kalau Bapak Ibu tahu itu kan launching produk yang sebenarnya belum di mass production atau belum di launching besar-besaran. Lagi diuji coba, ya. Itu yang dinamakan prototipe. Makanya kita tes 1-2 produk dulu ya, atau 1-2 jenis jasa dulu dicoba. Oh, ternyata menimbulkan komplain segala macam. Nah, setelah itu baru didesain akhir. Ya, ini biasanya produk yang sudah matang, kita sudah tahu alurnya, polanya. Oh, ini ternyata memang yang dibutuh prosesnya, kurang lebih ya mengenai design thinking. Nah, karena kalau sudah masuk ke prototype produk, ya mulai di drafting, ya kemudian diproduksi, ya kalau sekedar keren, sekedar fashionable, kalau ini kita mau bikin tas misalkan, ya kalau sekedar keren, fashionable, kemudian coloringnya bagus, bahannya bagus, material bagus, ternyata orang nggak mau beli juga percuma kan, atau orang nggak butuh, atau sekedar 1-2 orang keren buat pamer di sosmed, habis itu udah, ya. Nah, maka yang kita perlu lakukan sekarang adalah mengatur ini prosesnya ini, alurnya ini. Hanya saja semakin ke sini ini semakin overlapping. Overlapping itu menumpuk. Yang coba yang lihat yang desain di bawah ini. Kalau di sini kan alurnya runtut begitu ya, jelas. Ya, habis empathizing, define nanti kita perjelas satu-satu ya. Tapi di sini ada overlapping, empathizing itu bisa sampai 2 langkah, kemudian prototyping dari awal. Nah, sekarang mulai saya berjelas satu-satu. Apa itu empathize? Nah, apa itu empathize? Ini berkaitan dengan pengalaman saya yang tadi saya share sedikit. Namanya juga empathize, empati. Ya, berempati. Kita itu sebagai entrepreneur itu biasanya mulai dari bagaimana kita berempati terhadap permasalahan, pemikiran, kegalauan orang lain, ya, keinginan orang lain. Maka saya biasa mulai dengan cara ngobrol, open communication ya, with others. Nah, kalau orang marketing, ya kalau saya sekarang di industri, itu sering melakukan riset, market research atau consumer research. Nah, Bapak Ibu di sini saya punya bisnis yang kliennya itu mulai dari startup, UMKM hingga BUMN, ya BUMN dan korporasi, BUMN-nya nasional. Nah, itu juga saya kok ngerasa begini ya. Saya punya project, saya punya klien mulai dari startup yang levelnya mungkin pegawainya baru 5, hingga BUMN yang pegawainya udah ribuan, secara prinsip itu nggak jauh beda loh. Permasalahannya, ya, misalkan permasalahan dalam memahami konsumen mereka, memahami pelanggan. Sehingga mereka tidak tahu nih ke depan, tahun 2022 nih, lebih baik saya mau launching produk apa ya. Itu mereka seringkali nggak tahu. Hubungilah saya dan tim ya. Jadi saya punya tim, saya punya karyawan di situ saya kerahkan untuk oke, kita bantu untuk bisnis. Nah, itu kan salah satu bentuk dari berempati. Ini kalau di B2B, business to business, karena memang di usaha saya yang saya konsep adalah target saya adalah bisnis, ya. Kalau B2C gimana? Ya sama juga prinsipnya. Ya, saya pernah punya project di Bandung itu meluncing satu toko olahraga, ya. Nah, seringkali saya lihat ya, si klien saya curhat nih, Pak ini toko olahraga kok stuck gini-gini aja ya omsetnya ya, bahkan cenderung menurun nih. Ini sebelum pandemi ya, kalau pas pandemi memang turun banget ya. Tapi sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi 2017 itu udah menurun secara sistematis. Ya impor barang, bahkan dia produksi sendiri tetap nggak ngangkat. Maka yang saya lakukan adalah, oke, disurvei dulu, diriset dulu. Kira-kira apakah toko olahraga Anda itu benar-benar mewakili pemikiran konsumen zaman sekarang? Apakah olahraga atau produk-produk olahraga yang Anda jual itu memang yang lagi dibutuhkan, memang lagi ngetren, atau yang memang belum ngetren, tapi oh ini nih yang saya cari selama ini, tapi belum dijual sama toko lain. Nah, maka saya menerjunkan tim saya untuk kita lakukan survei, kan begitu ya. Waktu survei itu pun nggak cuma sekedar kuesioner dibagi, diisi, dicantak-cantak sekali, enggak. Kita benar-benar ngajak ngobrol dengan beberapa komunitas olahraga. Kita pengen tahu sih sebenarnya kalau Anda ngelakuin olahraga badminton, kalau Anda running, kalau Anda bersepeda, itu sebenarnya yang Anda butuhkan apa? Emang benar ya butuh sepatu khusus untuk bersepeda?
Emang benernya butuh helm. Kalau butuh helm, helmnya kayak gimana? Itu benar-benar ngobrol. Jadi lebih ke kualitatifnya. Kita lebih ngajak ngobrolnya. Dan kadang-kadang orang yang kita survei itu sampai sekarang malah berteman lebih jauh lagi. Karena kita benar-benar kepo, kita pengen belajar dari dia. Itu namanya berempati. Ada beberapa masalah gitu ya. Contoh lagi, ketika saya ada project, kita mau jual, kita mau ngimpor barang dari RRC, kursi kantor. Ya udah kita akhirnya bertanya ke responden, kita ngobrol. Nah ini bedanya mungkin gini ya, kalau survei tadi saya bilang ada telesurvei, ya kita lakuin itu juga. Kita punya call center untuk telesurvei nanya, tapi kita juga terjun ke orang langsung, kita ngobrol, bahkan kita ngajak makan orang-orang kunci. Sebenarnya kursi kantor yang nyaman itu seperti apa sih? Atau yang diinginkan lah, bukan yang nyaman. Karena kadang-kadang terlalu nyaman juga nggak efektif buat kerja gitu ya. Jadi kita ngobrol. Nah ceritalah mereka. Wah, kalau kursinya kayak gini sih keren, tapi sakit di punggung. Kalau sudah 3 jam, itu kita jadi tahu. Jadi kita punya wawasan yang cukup. Oke, nah itulah berempati. Nah, di sini dibutuhkan kemampuan untuk bukan cuma survei, tapi benar-benar berempati. Artinya kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Ya, kita bisa memahami alur pemikiran dia. Kalau orang mau beli mobil, itu alurnya gimana? Apakah dikasih brosur langsung dia beli mobil? Kan enggak juga ya. Orang mau beli mobil itu tanya ke teman dulu, datang ke showroom, ngetes drive dulu mobilnya, ke mall dulu, lihat pameran, ya, tanya bahan bakarnya irit enggak dan segala macamnya. Nah, Bapak Ibu, saya itu lumayan panjang perjalanan berempatinya gitu ya sebelum saya bikin produk. Karena eh, jauh sebelum sekarang ini ya, jauh-jauh waktu saya umurnya mungkin masih 20 awal ya, sampai 20 pertengahan sampai akhir, itu saya itu punya hobi yang lumayan seru. Hobi saya itu adalah kalau misalkan keluar, ya mau keluar kota atau keluar negeri, itu saya kalau kunjungin kota-kota besar, saya punya hobi untuk keluar masuk perusahaan. Iya. Ini benar-benar keluar masuk perusahaan. Kadang-kadang tanpa di planning gitu ya. Jadi saya tiba-tiba bikin janji dadakan, kalau udah nggak boleh masuk ya udah, saya pulang gitu ya. Tapi kalau boleh masuk, kadang-kadang saya nerima satu kesempatan yang luar biasa ngobrol dengan kalangan manajer atau paling nggak assistant manager atau paling nggak staffnya. Ingat karena bisnis saya adalah B2B gitu ya. Tapi jauh sebelum itu saya belum ngerti bahwa bisnis saya akan B2B. Saya acak aja, saya pengen tahu aja soal orang perusahaan itu masih punya masalah nggak sih? Ya, terutama perusahaan-perusahaan besar. Saya pengen tahu aja. Ya, saya ngobrol mereka, kalau ada duit ya saya ngajak makan kan gitu ya. Kalau enggak ya mereka yang ngajak makan. Kadang-kadang ketemu random aja ya, di Jakarta atau di Kuala Lumpur gitu ya, di Singapura. Itu ya saya lakukan. Dan di bisnis conference juga gitu, bisnis event networking, saya ngajak ngobrol. Dan di situ hobi saya yang keluar masuk perusahaan yang sebenarnya nggak jelas juga, dulu nggak ada planning, pokoknya asal sok kenal sok deket, itu ternyata mengakumulasi knowledge saya soal, oh bisnis itu harusnya begini, oh ternyata orang-orang di korporasi juga punya masalah. Nah, lanjutlah di tahap kedua, define. Mendefinisikan masalah itu. Jadi harus kita punya berbagai knowledge, berbagai insight, berbagai wawasan mengenai permasalahan orang. Ingat kalau bisa Anda B2C ke customer, ya lakukan dengan customer. Kalau Anda bisnisnya B2G, karena saya juga pernah B2G, business to government, jadi Anda juga melakukan hal yang sama. Intinya berkomunikasi lebih jauh mengenai target market Anda. Kemudian kita mendefinisikan, oke, ternyata ada klasterisasi masalah nih. Masalah-masalah yang ini nih perlu solusi yang ini. Kita definisikan. Ya, nah, ini belum masuk ideate. Nanti ideate lebih jelas lagi. Jadi ini masih mengklasterisasi atau mengkategorikan masalah-masalah itu. Nah, contoh kalau sekarang bisnis saya adalah marketing agency, ya saya uh, udah sering banget ya ketemu dengan pihak perusahaan, baik yang jadi klien saya maupun yang saya nggak tahu dia bakal jadi klien saya apa enggak. Jadi sekedar ngobrol aja. Saya jadi tahu kebutuhannya apa aja gitu ya. Dari ngobrol itu. Ya, jadi kita memang ada budget untuk ngajak orang makan dan segala macam. Jadi saya jadi tahu nih. Nah, giliran nanti itu permasalahannya tidak bisa kita selesaikan solusinya, mungkin kita perlu kolaborasi dengan orang lain yang ngerti solusinya gimana. Tapi ingat orang lain itu yang kata ajak partneran belum tentu bisa menyentuh perusahaan itu. Karena kita yang punya kuncinya nih, kita yang punya key person-nya nih. Gitu.
Jadi kita definisikan, oh ternyata ada masalah-masalah di bidang HR, itu masalahnya seperti ini, di bidang SDM ya. Seringkali training itu tidak mengarah ke produktivitas. Oke, apakah butuh training? Kalau saya sih nggak terlalu main di training, bahkan saya hampir nggak main di training memang gitu ya. Tapi saya main, misalkan, oke masalahnya kan produktivitas itu tidak kontrol. Oke, berarti orang ini butuh apa? Butuh sistem yang untuk memonitor karyawannya. Oke, saya tawarkan software. Gila, saya nggak ngerti soal software, saya ngerti dengan ilmunya Bu Rina. Saya orang marketing, seorang bisnis, ya saya cari siapa yang bisa saya ajak kolaborasi. Tapi tentunya ngajak kolaborasi juga nggak gampang kan. Kita harus lakukan screening, seleksi, kita harus ngobrol dengan mereka. Kira-kira punya visi yang sama dengan mereka nggak? Ya, apa yang kita punya itu. Nah, baru dari situ kita bangun ide. Makanya kompetensi berbasis kolaborasi ini jadi penting. Karena kalau kita kerja sendirian juga nggak keren sekarang ya. Kekuatan kita jadi kurang sekali. Nah, bahkan dari situ, nah ini contoh lah misalkan ya. Nah, ini saya kasih gambaran begini. Suatu saat saya ketemu dengan pihak produsen t-shirt yang dia bisa bikin kaos daur ulang. Ini dia jelaskan dari plastik ya, kemudian dari botol plastik ya ke dihancurkan, kemudian jadi halus, kemudian jadi pakaian kayak gini. Nah, pertanyaannya nih keren banget. Kalau dipromot di Instagram Ads ya, di YouTube keren banget. Tapi apakah marketable? Apakah orang ngantri pengen beli? Ya, orang-orang dengan tipikal yang idealis untuk climate change issue mungkin yes ya, tapi seberapa besar market size-nya? Pangsa pasarnya seberapa bagus? Itu yang harus kita uji. Gitu. Jadi bahwa ingatlah dalam design thinking proses itu kan mendesain dari awal memahami pemikiran orang ya. Pemikiran itu juga biasa bukan hanya berarti dari logik tapi dari emotionnya dia. Ya, orang itu kan membeli kadang-kadang karena emosinya. Wah, lucu tuh. Aku mau punya karena aku pengen pamerin di Instagramku. Ini emosi gak logis ya. Buat kita apalagi cowok ya mengerti ceweknya, ngapain sih? Oh, beli karena pengen dipamerin di Instagram story-nya. Tapi itulah market gitu ya. Ketika mereka melakukan, berarti ada peluang bisnis di situ. Menjustify-nya, menganalisanya, menentukan pilihan mungkin dengan logika. Karena kalau udah logika berarti ngomong soal oke, harganya berapa, masuk nggak di kantong, ya, masih masuk akal nggak untuk beli produk itu dengan harga sekian, atau terlalu mahal. Atau kadang terlalu murah juga orang malas beli. Wah, terlalu murah ini banyak apa nanti seminggu rusak. Kan begitu ya. Jadi sisi sentuhan emosi, makanya saya kalau marketing survei memang rutin ya. Saya ini setiap tahun pasti ada pesanan dari BUMN ya. Ini pertengahan tahun ada, akhir tahun ada, nanti ada pesanan lagi. Itu untuk meriset ya, riset provinsi gitu ya. Tentang kebutuhan industri ya, ratusan di Jawa Timur. Saya riset benar-benar dan saya datangin, saya survei untuk mengetahui kebutuhannya apa. Ini BUMN aja ngelakuin itu dan mereka calling saya untuk ngelakuin itu. Nah, kenapa? Karena memang kalau kita riset, kalau kita survei bukan hanya segi kuesioner suruh ngisi, tapi benar-benar kita ajak ngobrol, kita tanya gitu ya. Apa yang Anda rasain perusahaan ini kurang apa? Contoh kemarin yang kita datangin jadi Unilever, kemudian yang di Rungkut itu pabrik yang baru MS Glow itu kita datengin ya. Mereka lagi pengen ngapain sih gitu ya. Nah, seringkali dari pengen ngapain itu muncul masalah-masalah yang harus kita bantu gitu. Tapi karena ini proyek BUMN ya kita setorkan permasalahan ini ke BUMN yang jadi klien kita. Nah, emosi itu terkait dengan apa lagi? Apa aja ya? Emosi itu ya kreativitas orang mengimajinasikan ya, intuitive feeling, imaginative, impulsif. Impulsif itu sesuatu yang tiba-tiba pengen beli gitu ya, padahal nggak butuh, nggak ada rencana. Nah, kalau negara-negara berkembang seperti negara kita, memang mostly konsumen kita menggerakkan keinginan mereka untuk beli itu karena emosinya. Itu yang saya tangkap ya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi itulah tindakan untuk mencari dalam konsep design thinking itu yang pertama adalah memahami dulu ya konsumen kita butuh apa. Kemudian mendefinisikan, kemudian bikin ide-idenya. Jadi kalau definisikan problem-problemnya, ideate ini menciptakan ya mengkreasikan ide-ide terbaru
untuk menciptakan produk-produk yang bisa mengatasi bisa menjadi solusi terhadap permasalahan yang sudah kita tangkap sebelumnya. Nah, maka ini adalah jadi big data di otak kita. Ya. Jadi big data di otak kita terakumulasi. Kadang-kadang kita nggak sadar, oh, kok aku bikin produk itu ya. Secara nggak sadar karena kita sudah puluhan kali bahkan ratusan kali mendengar keluhan-keluhan yang sama. Jadi kita tergambar di otak kita. Ya. Nah, kalau saya karena sebagai orang marketing, saya fokus di core saya di marketing. Ya, bukan berarti ya kadang-kadang saya ngatasi finance juga, HR juga, operation juga, taxation, perpajakan juga ya, tapi core saya marketing. Jadi kadang-kadang produksi ini saya outsource-kan ke perusahaan lain atau ke tim lain gitu ya. Jadi saya fokus ke core saya, memahami keinginan konsumen dan konsumen itu ingin beli di harga berapa, itu yang saya utak-atik terus setiap hari. Jadi outsource your weakness ya. Kalau memang Anda tidak kuat di produksi ya udah di outsource-kan aja. Ada orang lain yang kuat di produksi, ya di prototyping ya. Tapi biasanya ini saya akan sangat rewel di bidang validasi, validate. Jadi contoh nih kalau ya sejak 2016 ya kalau saya punya project dengan teman gitu kita ngimpor dari Cina dan dari Thailand. Ya, kalau saya mau ngimpor itu saya sering cerita ke mahasiswa saya gitu ya. Jadi kalau orang impor kan bisa sekarang dari Shopee, Tokopedia atau dari agen gitu ya, dari distributor itu bilangnya oh kita impor sendiri padahal dia beli dari distributor Surabaya. Ya, kalau kita berusaha untuk pada kesempatan ya langsung gitu ya. Misalkan pabriknya di Guangzhou ya kita ke Guangzhou ya. Kita negosiasi sendiri dengan pabriknya ya, kita bawa penerjemah, kita ngobrol, kita datangin produksinya kayak gimana. Kita pengen tahu sekepo itu. Ya. Memang ada event-event kayak Canton Fair dan segala macam, tapi kita berusaha untuk datang langsung ke pabriknya. Kita pengen tahu, kita pengen ngerti proses produksinya kayak gimana dan serat kualitasnya mereka kayak gimana. Ya. Ya, kadang kita lakukan seperti itu, kadang kita langsung datangin. Tapi kalau kita datangin pun saya biasanya sama teman ya, teman saya kadang-kadang dananya lebih besar ya, datangin dalam jumlah kecil dulu, kita validasi dulu. Ya, kita validasi artinya kita tes dulu apakah misalkan kita ada budget untuk beli satu kontainer ya, satu kontainer nilainya 800 juta. Tapi kita tes dulu. Coba kita tes 50 juta dulu. Kita tes. Kita publish nih. Ya, kita iklan di digital ya. Ini kan ngomong digital business ya. Jadi saya itu udah kayak Google sama Facebook dan Instagram itu udah 8 tahunan ini ngiklan rutin ke mereka setiap bulan karena itu traffic buat saya gitu ya. Publish produk saya seluas-luasnya ke mereka. Ya. Jadi bayar bulanannya udah lumayan ya. Jadi kita tes dulu responnya orang seperti apa. Ya, jadi kalau saya tadi gambarkan dalam bentuk lingkaran, nanti kita akan lihat lagi lingkarannya. Itu adalah tahapan memvalidasi, itu mencari respon. Kira-kira produk yang kita datang ini, yang diimpor, ini kalau ngimpor ya, tapi kalau Anda produksi ya sama aja. Kita tes, kita minta respon ke market. Mereka akan berkomentar, mereka kasih feedback, ya, mereka kasih pendapat. Ya, mereka kadang-kadang menghujat, ya, sering pernah terjadi. Tapi ya udah, tapi kalau menghujat ya dari 100 orang yang menghujat satu ya nggak valid ya. Artinya mungkin kalau terlalu banyak menghujat juga, berarti produk kita yang salah. Berarti ada sesuatu yang nggak pas di sini. Atau produk kita lebay, nggak dibutuhkan orang tapi kita datengin. Dan lain sebagainya. Nah, kalau saya sih, saya tes itu sampai saya dapat 50 pelanggan pertama, atau pembeli pertama, pembeli pertama. Kemudian 50 pembeli pertama itu, atau kalau kesulitan dapat 50 pembeli pertama, paling nggak dapat 10 pembeli pertama dulu. Tapi orang-orang yang beli pertama di saya, itu tanya ya habis-habisan. Ya, kira-kira selama pakai produk ini seperti apa? Ya, kesannya seperti apa? Apakah Anda akan beli lagi? Apakah Anda ingin mereferensikan? Atau enggak, saya beli nyesel, saya nggak mau beli lagi. Berarti ada yang salah di situ. Ya. Kita kumpulkan informasi sebanyak mungkin. Jadi dalam design thinking ini sebenarnya bukan pemikiran untuk desain secara visual, ada Photoshop, Corel Draw, Illustrator, bukan itu dalam bisnis. Tapi mendesain alur ini loh. Ya, alur produk ini sampai jadi produk yang settle, yang matang. Begitu juga masalah bisnisnya. Itu sampai misalnya saya tes ya satu kali mungkin oke, respon orang tapi masih sedikit. Saya tes lagi yang kedua, datangin produk lagi atau bikin produk lagi yang kedua, udah mulai ada peningkatan. Kita rubah, kita murahkan harganya, misalkan launching ketiga, ternyata kalau harga murah malah sedikit yang beli karena masalah prestis.
Itu terus sampai biasanya keempat atau kelima saya udah firm, oke, produk ini sudah siap. Nah, sekarang prototyping. Jadi kalau validasi ini adalah tahap awal, prototyping itu sudah kita jadi produk, ya. Jadi produk yang nanti sebenarnya ada validasi lagi. Nah, ini bingung kan. Jadi biasanya saya balik lagi. Makanya yang bawah ini, prototype ini kita bikin dari awal. Gitu. Sekarang overlapping. Karena ada yang berpendapat gini, sebentar dulu, kalau validasi jualan produknya itu di sini. Tapi kalau validasi ide saya benar apa enggak, itu di sini. Saya ulangi ya, begini maksudnya. Ada yang berpendapat bahwa cari ide di sini, kemudian divalidasi idenya. Idenya dilempar dulu ke publik. Ya, misalkan dia tanya ke teman, ngumpulin kumpulan orang from group discussion, kemudian ngumpulin komunitas calon pembeli. Ini saya punya ide gini nih, emang kalian butuh nggak? Benar-benar butuh nggak? Atau kalian sama sekali nggak butuh divalidasi? Kalau butuh baru dibuat prototipenya. Ya, kan begitu. Itu kalau produksi ya. Tapi kalau saya tadi langsung impor, ya udah saya langsung datengin aja. Atau saya datengin tapi sedikit, atau sampelnya dulu. Itu, baru nanti kita tes lagi di sini. Ketika produknya udah datang. Kamu butuh nggak? Ini prototipe produknya. Coba dipakai dulu, nyaman nggak? Kalau itu fashion atau sepatu gitu ya. Nah, kemudian sampai ke tahapan desain akhir. Ya, desain akhir ini satu fitur yang sudah atau spesifikasi sudah kita sempurnakan. Nah, harapannya di sini adalah desain akhir dari satu produk itu, yang menurut saya nggak cuma produk yang harus diperhatikan, tapi juga bisnis, itu sudah matang. Sehingga bisa dijual secara massal, kan begitu. Tapi pada kenyataannya, entah bis Anda berbasis produk, barang atau jasa, ya saya berbasis banyak ke jasa ya, produknya kan software. Tapi kalau jasa itu seringkali dari sini bisa kembali lagi ke awal. Oh, kita salah definisi nih kayaknya nih. Kita salah menangkap problematika orang nih. Gitu. Atau kadang-kadang oke, orang memang problemnya itu, tapi orang nggak mau beli produk kita, maunya dikasih gratis, nggak ada nilai komersilnya di situ. Kita rubah dari awal. Nah, ini kenyataan bisnisnya. Jadi tidak seideal sistematis ini kadang-kadang. Makanya seringkali orang melihat overlapping desain flow-nya. Ya, kita berempati itu kalau saya malah dari awal sampai akhir, dari sini sampai desain itu. Karena saya sering juga sampaikan ke mahasiswa saya, terutama kelas pagi, saya itu beberapa pelanggan saya, beberapa pembeli saya itu udah kayak saudara, udah deket banget ya. Kita ngobrol di rumah sampai saya tahu anaknya kuliah di mana, sekolah di mana, dan saya bantuin daftar anaknya kuliah gitu ya. Macam-macam lah. Jadi empatinya sampai sedalam itu, gitu ya, sejauh itu. Nah, maka tindakan untuk mendefinisikan, nah sebelum memvalidasikan ide, ini biasanya langsung ada tes untuk prototype. Jadi prototype itu udah dibikin dari sini. Nah, sambil menunggu konfirmasi dari apakah betul produk ini yang dibutuhkan, kita definisikan apakah sesuai dengan problem kita, apakah sesuai dengan idenya, apakah ini juga benar atau tepat untuk memvalidasi permasalahan-permasalahan yang sudah kita definisikan sebelumnya. Apakah sama sekali nggak nyambung? Apakah orang pengen tapi daya belinya nggak ada atau nggak mau beli? Nah, ini juga bahaya untuk bisnis kita, kan yang penting cash flow. Nah, kemudian desain itu biasanya lebih panjang lagi ya. Nah, ini jadi kurang lebih seperti itu design thinking. Nah, lalu ini ya, saya pernah menceritakan ya bahwa ini tipikal orang tua kalau beliin anaknya mainan ya. Ini consumer psychology identification. Jadi bagaimana kita saya pikir begini, ilmu bisnis itu lebih dekat arahnya ke ilmu psikologi ya. Karena kita harus mengenali psikologi orang. Jadi ya karena saya memang lumayan concern di bidang itu, digital marketing, digital advertising ya dari lama juga dari 8 tahun yang lalu. Saya melihat bahwa ini bukan sekedar ilmu untuk teknis ya, yang ngurusin Google Ads-nya, website-nya, landing page-nya, database-nya, lead generation dan segala macamnya. Ya. Tapi bagaimana kita memahami psikologinya gitu ya. Orang ini mau dibawa kemana sih? Orang ini butuh apa sih? Orang ini mau ngajak orang kalau apa yang kita lakukan. Orang ini mau sedekat apa dengan kita. Maka ketika membeli mainan untuk anak, ya, ini contoh nih, orang tua nih, anak kalau orang tua membeli mainan untuk anak itu seringkali
Anda itu jualan menyentuh psikologi siapa sih? Apakah menyentuh psikologi anaknya, emosi anaknya? Tadi kan saya bilang logic in emotion. Atau emosi orang tuanya? Nih pertanyaan ya, tergantung Anda. Seringkali mainan anak itu dibeli karena orang tuanya yang pengen beli untuk membuat anaknya senang, kan gitu. Ya, jadi ketika mau beli nih orang tuanya kepikiran, wah saya mau beli mainan buat anak, karena dia udah membayangkan di benaknya dia ya, nanti saya datang ke rumah pulang kerja lihat anaknya seneng dikasih mainan itu, jadi membayangkan kebahagiaannya. Yang dibeli oleh orang tua adalah happiness anaknya, ya, bukan fisik mainannya. Nah, ya, ini contoh yang real banget ya. Jadi yang disentuh adalah emosi orang tuanya. Walaupun nanti sampai rumah orang tuanya komplain, waduh mainan udah banyak beli terus, padahal orang tuanya yang pengen beli. Nah, ini faktor-faktor yang lain juga ada kan di berbagai bisnis, di berbagai produk gitu ya. Nah, ini kalau mau lengkap, wah kayak ini ya. Tapi sama aja sih sebenarnya prinsipnya ya. Jadi bagaimana kita generate ide itu seringkali dipahami mahasiswa itu salah. Pak, saya udah ngopi, udah minum kopi banyak Pak, tapi ide saya nggak mau keluar Pak. Gitu gimana ya? Saya udah mikir 7 hari 7 malam nggak keluar. Ya memang kalau saya cari ide itu ngobrol dengan orang bukan. Kalau saya udah punya kumpulan data di otak saya, ya saya bisa tuh paper ya kertas HVS saya coret-coret jadi ide produk dari ide bisnis. Tapi kalau akumulasi informasi di otak saya belum cukup, saya akan keliling ke teman-teman atau saya nge-zoom dengan teman-teman lama, saya tanya ke mereka apa yang tentang kehidupan apapun. Ya, kalau soal industri karena saya bermain di level industri, di riset industri juga, ya saya tanya orang-orang pelaku industri apa yang jadi kegalauan mereka, kan gitu ya. Kemudian seleksi ide dan sampai ke komersialisasi. Ini prinsipnya sama, hanya berbeda istilah saja. Ya, tapi ini sudah ada business analysis. Ini biasanya kalau corporate itu minta kita itu mendesainkan business analysisnya. Nah, jadi produk itu ini produk yang keren, ya. Ini produk yang lucu, yang unik. Tapi apakah, nah seringkali ada miss ya antara ini produk ini karena konsepnya bagus, idenya keren, idenya baru muncul, dan ini original, maka kita bisa jual dengan harga mahal. Tapi nanti dulu apakah orang bisa menghargai? Tidak semua orang bisa menghargai dan market size-nya atau ukuran pasarnya seberapa. Ya, jadi produk unik itu apakah sudah unik atau sangat komersil, ya, cenderung untuk laku banget atau sekedar laku awal-awal aja. Ya, inovasi ada sandal jadi sepatu ya dibuka tutup lagi jadi sepatu dan segala macam. Jadi inilah contoh produk-produk unik. Tapi sekali lagi apakah marketable? Ya, marketable itu ya diserap oleh pasar. Apakah sekedar lucu? Sekedar lucu di sosmed, di like orang, di share orang, di save, udah. Itu ya. Oke. Nah, saya lanjutkan yang tadi, yang di PPT tadi, sebentar saya share lagi berarti ya. Nah, dalam lingkaran yang tadi saya bagikan itu sama sebenarnya proses. Hanya saja istilahnya ya, empathizing, define, ideate, prototype, test dan implement. Nah, teman-teman yang di sini kita sama-sama nanti diskusi, dalam tes itu seringkali ini kan ada return to your user for feedback ya. Jadi kita itu butuh feedback dari pasar. Kita butuh feedback dari pelanggan-pelanggan pertama. Makanya saya itu sebelum kita ke feedback, saya biasanya ke empathize ini ada beberapa trik yang unik. Jadi saya itu kadang-kadang mensurvei atau saya kadang-kadang bacain testimoni-testimoni atau kadang-kadang telepon orang random atau telepon orang yang pelanggannya pesaing kita. Nah, itu cara dapatnya juga nggak gampang, ada triknya nanti ya. Jadi seringkali saya melihat ada kegalauan-galauan masalah-masalah orang dari pelanggannya kompetitor kita. Ya, pasar potensial kita adalah kompetitor kita kan. Pelanggan kompetitor kita yang sudah besar duluan. Nah, pelanggan-pelanggan kompetitor kita itu seringkali punya masalah-masalah yang tidak bisa atau tidak mau diselesaikan oleh kompetitor kita atau pesaing kita. Itu yang kita dengerin. Ya, kita punya data. Kalau perlu saya sebarkan tim gitu ya untuk memang khusus untuk proyek mendengarkan apa keluhan-keluhan pelanggan di kompetitor kita. Itu juga dalam bentuk empati. Nah, dalam tes juga begitu. Tes itu seringkali kita ketika validasi ide itu kan kita nggak dapat feedback yang cukup.
Ya seringkali saya bikin giveaway, ya. Tolong dong, saya punya rencana planning ini, saya ngiklan gitu di Instagram, saya ngiklan di Google, saya ngiklan di Facebook, saya ngiklan di TikTok dan segala macam. Tolong komentari dong, komentar terbaik paling konstruktif kita kasih hadiah giveaway. Jadi kita adakan budget untuk itu. Ya, ya relatif ini relatif ya, besarnya berapa. Cuman menurut saya eh, nggak terlalu besar ya. Kalaupun besar menurut saya akan sangat berguna, worth it banget ya, layak banget untuk dapatkan informasi-informasi seperti itu. Ya, ada feedback. Ya, kemudian baru kita implementasikan visionnya jadi aplikasi gitu. Nah, dari sini pun nanti kita kembangkan lagi nih. Nah, ini kuliah-kuliah berikutnya ini minggu depan ini ada saya pikir ada bisnis model canvas juga, kemudian ada value proposition dan lain-lain. Ya prinsipnya hampir sama ya, memahami, mengklasterisasi, mengkategorikan permasalahan-permasalahan market ya. Tapi ingatlah bahwa nanti di sini setelah kita mengetahui nih alurnya, kita mengetahui apa yang harus kita jual, kita seringkali punya masalah dalam bisnis. Ya, kalau di saya masalahnya adalah dulu ya, masalahnya adalah tim saya tidak bisa mengcapture ide saya dan juga memahami keluhan-keluhan dari pelanggan, sehingga ini juga jadi gap. Nah, makanya yang harus saya selesaikan adalah bagaimana nih supaya tim yang saya bangun, ini namanya team building, itu bisa suitable, bisa match dengan yang dibutuhkan oleh mereka, cukup kompeten atau cukup responsif, ya. Karena permasalahan tim itu bukan sekedar rekrut orang kemudian disuruh kerja ada SOP-nya, nggak jalan juga. Kan kita butuh leadership. Maka dalam design thinking ini juga nanti ada point of leadership juga. Lalu leadership ini ada seninya, gitu. Leadership ini ada sisi sentuhan psikologinya kuat banget. Karena menurut saya, kalau di kasus saya, silakan nanti Bapak Ibu bisa sharing, nggak bisa kita sekedar bikin SOP, bikin KPI, ya, bikin time plan gitu ya. Ini lu harus ngapain nih, tanggal sekian ya, targetnya gimana. Nggak bisa, kadang-kadang kita sentuh dengan progress monitoring, kita meeting dengan, kamu kenapa nggak sampai ini, kenapa kok belum kelar, ada masalah kah? Ya, tapi kadang-kadang juga harus strict ya. Kenapa? Kita harus push mereka. Kadang-kadang harus dengan punishment juga, gitu. Tapi punishmentnya juga harus ada seninya, nggak sekedar panis-panis, nggak sekedar menghukum, nggak sekedar kasih ketakutan, tapi nggak ada solusinya. Maka how to ya. Jadi kadang-kadang ini orang harus dikasih tentang, oke, gini loh, tak kasih solusi. Step-stepnya begini. Tapi kalau kamu nggak bisa melakukan strategi saya, struktur berpikir saya yang pertama, kamu bisa lakukan yang kedua. Kalau nggak bisa juga, saya lakukan yang ketiga. Kalau nggak bisa juga, saya udah kehabisan ide, maka kamu bisa tanya temanmu yang mungkin lebih bisa memahami kamu. Itu sering saya lakukan. Ya, jadi mungkin bahasa-bahasa manajerial yang saya kasihkan itu nggak pas di otak dia nih. Gimana sih maksudnya? Bukan mereka nggak mampu, tapi mereka memang nggak masuk di otak dia gitu loh. Langkah-langkah yang sudah kita tetapkan. Sehingga saya suruh minta, oke, kamu diskusi dengan temanmu yang lebih nyambung, bisa mungkin mereka bisa ngasih solusi yang lebih oke daripada yang saya kasih sebelumnya. Setelah itu 2 hari lagi kamu meeting sama saya di Zoom ya, ngobrol aja. Gitu. Nah itu biasanya untuk mengaktifasi otak kritis mereka sehingga bisa menciptakan solusi-solusi yang bagus untuk bisnis kita. Ya. Nah kalau bahasa nggak mampu juga tim kita dan kita belum bisa rekrut orang baru juga, ya kita bisa outsource. Kita bisa kerjasama. Nah itu contohnya banyak sekali. Ya, saya di awal-awal bisnis itu saya nggak punya modal sama sekali, saya bantuin bisnisnya orang. Ketika berhasil, saya udah bilang ke dia MOU ya, MOU di awal, Pak, nanti kalau berhasil saya minta sahamnya 30%, boleh nggak? Kaget dia kan, wah enak banget ini saham 30%. Iya Pak, tapi titik keberhasilannya segini loh Pak. Jadi Bapak segini sampai segini. Kalau berhasil nih, bisa nggak kita bikin perjanjian 30%? Percobaan pertama gagal. Nah, percobaan ke bulan 4 itu baru berhasil. Dan kita dapat passive income. Setelah saya tahu melakukan itu ternyata berhasil, saya duplikasi ke proyek-proyek kedua, bisnis ketiga dan segala macam ya. Itu juga design thinking. Ya, design thinking ini bukan cuma produk, ini memang produk, tapi nanti kita juga perlu design thinking dalam hal partnership. Kita juga perlu design thinking dalam hal scale up ya, meningkatkan skala bisnis kita. Kita juga perlu bongkar pasang design thinking dalam hal team building. Ya, orang operation dicampur dengan orang teknik, ya, orang teknis jadi. Tapi lihat dulu karakternya. Ya. Bisa jadi malah berantem. Nah, makanya sering saya ajak
ngobrol dulu, meeting audiensi dulu. Oke, kamu maunya apa? Kamu ternyata ada orang-orang tertentu yang bisa kenceng banget produktivitasnya kalau kita puji walaupun sedikit, ya. Atau kalau kita kasih challenge. Tapi ada orang-orang tertentu yang kita kasih challenge, malah dia demotivasi, dia turun motivasinya. Ada orang-orang tertentu kalau kita kasih target nggak ada guna. Target sekencang apapun, sebagus apapun, bahkan kita kasih bonus, kamu jalan-jalan ke Bali deh kalau berhasil, atau jalan-jalan ke Singapura deh kalau berhasil, kita belikan tiket, nggak ada guna. Ternyata yang jadi masalah adalah memang motivasinya nggak ada orang itu. Nah, iya jadi bongkar pasang tim juga bongkar pasang kok ya. Saya ini yang saya rasakan. Bapak Ibu silakan nanti sharing ya. Jadi model bisnis kita itu nanti di materi-materi berikutnya saya ini berusaha membatasi apa yang harus saya sampaikan malam ini. Jadi supaya nggak melompat ke materi-materi setelah ini ya. Ada bisnis model canvas, ada produk prototyping ya, ada mungkin bahasan-bahasan marketing ya, kemudian ada value proposition itu supaya kita nggak overlapping. Jadi itu yang saya sampaikan. Nah, kemudian tips berikutnya adalah, nah ini kan kalau sudah, nah ini yang tadi saya bilang ya, akhirnya pada akan lompat-lompat seperti ini. Ya, tahapan memahami itu kadang-kadang nggak bisa sekali gitu ya. Dan bisa jadi seumur hidup selama kita bisnis. Termasuk memahami employee, memahami karyawan, memahami tim, memahami partner. Karena susah loh memahami partner itu, memahami karyawan. Nah, kalau tim kita, entah itu sifatnya freelance atau employee atau outsource, gitu, apapun lah itu yang jadi tim kita. Menurut saya mereka yang jadi tim kita adalah our first employee, ya pelanggan pertama kita, yang kita harus mengerti dulu. Karena mereka bisa jadi loyal kalau sentuhan psikologisnya kena nih, ya. Mereka akan mau bantuin bisnis kita kalau mereka memang merasa nyaman dan mereka merasa oke, kayaknya aku diterima di tempat ini. Ya, walaupun mungkin bisnis kita belum besar, gajinya masih kecil kalah dengan perusahaan-perusahaan yang udah besar yang gajinya berkali-kali lipat di atas UMR, tapi karena dia diterima, ya, maka dia akan loyal. Karena di tempat lain merasa nggak terima, merasa diperlakukan seperti robot, ya, produktivitasnya luar biasa di-push, ya, gajinya gede, cuman stres sendiri kan, stresnya terlalu gede. Maka membuat siklus, membuat iklim ya orang itu untuk merasa diterima itu bagian dari bisnis proses kita. Ya, bagian dari bagaimana kita mengcapture karena mereka akan dengan senang hati melayani konsumen dan memahami, bukan hanya melayani ya. Kalau melayani itu kayak Bapak Ibu mohon maaf nih tidak menyinggung siapapun. Jadi kadang-kadang kalau kita ditelepon siang-siang dari bank dari Jakarta, Greater ya 021 itu kan penawaran kartu kredit, penawaran deposito, penawaran apalagi asuransi, insurance itu ngomongnya template ya. Habis ini ngomong ini, ngomong ini. Nah, itu kalau tim saya memang saya latih untuk ngobrol natural aja ya, karena kita akan memahami mereka. Jadi ajak ngobrol sesuai dengan dunianya mereka. Jadi kemampuan pertama yang saya bekali adalah kemampuan untuk mendengar. Berkomunikasi memancing atau ngobrol tapi tujuannya untuk mendorong mereka untuk lebih bercerita sehingga kita bisa mendengar banyak ya tentang apa yang mereka rasakan. Bukan kita ngobrol terus jualan terus ya, tapi berteman dulu, kenal dulu. Ya. Bahkan beberapa klien tadi saya bilang udah kayak saudara karena udah panjang banget perjalanannya dengan saya ya. Dengan dari pertama dia bisnis kecil, ya tentu bisnis besar itu bukan hanya karena saya ya, tentu mereka juga melakukan hal yang luar biasa. Tapi saya menemani gitu ya. Jadi prosesnya panjang banget dulu. Waktu jatuh-jatuhnya, bangkrut-bangkrutnya ya. Nah ini beberapa partner saya, beberapa klien yang tadinya bayarnya oke, ternyata kena PPKM, kena pandemi, hancur total, lebur ya. Bisnisnya udah gila-gilaan, bahkan udah tutup. Di saat bisnisnya hancur pun, klien-klien saya, ya, di saat bisnisnya hancur, yang sudah nggak ada spesial pun buat bisnis saya justru semakin dekat ke mereka. Saya semakin mendekatkan diri, ngobrol dengan mereka, menemani mereka supaya mereka bisa bangkit lagi. Walaupun nggak gampang sama sekali, tapi tetap saya main ke rumahnya, saya ajak mereka makan, ya. Justru itulah yang membuat saya lebih memahami, gitu ya. Bisnis itu adalah masalah bagaimana kita membangkitkan atau memberikan value dalam setiap relationship. Ya, sehingga ketika mereka jaya, itu kita orang pertama diingat. Atau sebelum itu,
ketika mereka kenal dengan orang-orang yang lebih besar, ya, perusahaan-perusahaan yang lebih oke, kita adalah orang yang pertama dikenalkan. Nah, tapi ini harus hati-hati, ini harus tulus. Karena kalau saya membantu orang, mendengarkan cerita mereka itu bukan hanya masalah pendekatan bisnis atau saya pengen take ini dari dia. Oke, karena saya kenal si orang ini. Oh, karena dia kenal orang-orang dari korporasi ini. Enggak. Memang saya pengen lihat mereka bangkit lagi aja gitu. Makanya saya temani gitu ya. Nah, dari situ kadang-kadang dari anjuran dari tatapan bisnis itu jadi ada ide-ide baru dan ide-ide baru ini seringkali juga kita generate dari tim kita. Makanya tim kita harus juga iya, kalau kita ngomong kerja harus happy, terus happy juga nggak masuk akal ya. Kerja itu kadang-kadang pressure-nya juga tinggi. Tapi kalau bagi saya, yang penting pressure itu bisa ditangani dengan sesuai dengan kemampuan dia, atau enggak kita push kemampuan dia to the limit, ya. Pokoknya jangan sampai stres. Kalaupun stres, paling sehari, habis itu balik lagi ke on the track. Maka saya sering sebut dengan istilah happynomics. Ya, economics, ya, sebelumnya ada kata happynomics. Jadi gini happynomics itu. Kadang-kadang orang ngerjakan sesuatu dengan happy. Misalkan orang senang nyanyi, orang senang main gitar, dia happy banget seharian main gitar, orang senang nge-game gitu. Tapi nggak ada istilahnya itu nggak ada nilai ekonomisnya. Jadi tidak menghasilkan sesuatu secara finansial buat dia. Maka cuma dapat happy-nya. Ya, atau economics. Dia menghasilkan sesuatu tapi dia stres banget. Kayak serasa 20 jam cuma ngerjain itu dan dia stres banget, dia nggak suka dengan kerjaan itu, tapi gajinya gede. Nah, kalau buat saya sih yang penting iya, kalau senang-senang banget mungkin enggak ya. Tapi paling enggak ada happy-nya. Maka saya bilang happynomics. Kerjakan ada happy-nya tapi juga ada nilai ekonomisnya. Itulah happynomics ya. Ada nilai ekonomisnya, ada sesuatu yang dihasilkan dari situ. Jadi penting buat kehidupannya dia juga. Tim juga begitu ya. Nah, ini semua jadi dari mulai produk ya, cara kita menciptakan produk, cara kita membangun tim, cara kita berkolaborasi dengan partner ya, cara kita menyelesaikan masalah-masalah internal, ini semua adalah design thinking process, memvalidasi, berempati. Maka di bukunya Satya Nadella, CEO Microsoft yang hit refresh itu, at the end nih bisnis ya, kenapa bisa sebesar Microsoft? Karena dia CEO-nya Microsoft ya. Dia penerusnya Steve Ballmer menerusnya kan punyanya Bill Gates ya. Bill Gates menjadi chairman, kemudian Steve Ballmer meneruskan Microsoft, kemudian diteruskan oleh Satya Nadella. At the end nih, kita ngomong teknologi semaju apapun AI ya, kemudian sekarang Facebook mulai concern dengan metaverse ya, virtual intelligence-nya lebih ditingkatkan levelnya. Ini orang lucu ya, si Mark Zuckerberg fokus ke membawa orang ke dunia virtual, semacam Matrix lah. Kalau dulu kita pernah lihat film Matrix ya. Kemudian Elon Musk berambisi untuk membuat peradaban di luar angkasa. Ini kan orang-orang dengan visi yang gila gitu ya. Nah, balik lagi, sekarang orang dengan teknologi yang semaju itu, ditanya Satya Nadella CEO Microsoft, apa sih yang sebenarnya jadi core dari bisnis Anda? Apakah teknologinya yang begitu inovatif? Kalau soal teknologi sih suatu saat pasti banyak perusahaan yang bisa niru teknologinya Microsoft, cepat atau lambat. Tapi yang menjadi core dari bisnis kita adalah empati. Ya, berempati dalam lingkungan perusahaan, juga berempati dari konsumen. Baru ide-ide muncul dari situ, kemudian kita tes dan mengimplementasikan ide itu menjadi suatu produk-produk baru yang menjadi kekuatan dari perusahaan ini. Jadi kuncinya adalah empati, bukan hanya simpati. Oke, pas 1 jam saya ngomong ya, nggak disengaja nih. 1 jam ngomong, silakan Bapak Ibu ya diskusi, kita ngobrol, silakan punya informasi-informasi, punya ilmu-ilmu, punya gagasan-gagasan dalam tahap bahasan yang tadi saya sampaikan dalam design thinking. Begitu. Nah, silakan saya tutup screen sharing saya ya. Silakan kalau di sini ada yang mau diskusi, ada yang mau bertanya, saya beri kesempatan. Atau saya kembalikan ke Bu Rina. Design thinking, mungkin ada yang punya bisnis di sini, kita bisa sharing. Ada Pak Pasca, angkat tangan Pak Hari. Present. Oh iya. Selamat malam Pak Hari. Oh, selamat malam Pak Pasca. Ya, apa kabar Pak? Sehat-sehat, baik-baik Pak.
Gimana Pak Pasca? Oh, Saya juga oke. ya. Bapak masih di rumah, saya masih di kantor. Wah, luar biasa. Ini orang bekerja keras pasti, Pak. Ya, kebetulan saya juga memegang sebuah produk, lagi mau menciptakan produk untuk kaum disabilitas. Jadi tadi saya sangat setuju dengan statement bisnis membangkitkan relationship ya Pak ya. Yap. Koreksi kalau saya salah. Awal dari bisnis itu adalah respect dulu ya Pak ya. Betul. Soalnya tadi Bapak cerita tentang teman yang sudah mau bangkrut tetap disupport ya. Betul. That's why business is not about the money, correct? Yap. Ya. Jadi saya lagi membangun sebuah bisnis Pak. Tapi untuk di bidang research and development sama untuk bikin sistem robotik, welding maupun untuk manufaktur. Makanya dari kemarin waktu start kuliah pertama, saya sangat tertarik membuat sebuah program. Ini ada bisnis. Flow-nya itu dari desainnya itu sendiri seperti apa Pak sebetulnya Pak? Detailnya desain untuk membangun sebuah bisnis. Oke. Flow untuk membangun bisnis dalam aspek apa dulu Pak? Mungkin bisa lebih diperjelas Pak pertanyaannya. Dalam aspek untuk manufacturing Pak. Oke. Nah Bapak sekarang sudah lokasi saya di Batam. Oke. Bapak sekarang sudah dalam tahap apa Pak ini? Boleh dibilang startup ya Pak ya. Orang pandemi pada keeping money, kita mengeluarkan duit untuk startup. Oke. Dan sudah mulai ini Pak, sudah mulai produknya sudah mulai kelihatan ya? Atau gimana? Produk kita yang reverse engineering sudah mulai kelihatan. Jadi ada beberapa kita udah ekspor. Tetapi yang untuk jadi main produk itu sendiri yang masih confused. Oke. Nah, sekarang supaya saya lebih jelas Pak ya jawabnya. Yang Bapak mungkin masih bikin confused itu yang apa? Apa saja yang bisa masih bikin confused? Karena apa ya Pak ya? Habit, regulasi juga kadang membuat saya confused juga. Karena jujur saya baru terjun di bidang entrepreneur ya Pak ya. Jujur nggak ada yang mentorin saya, cuman berani gila aja Pak. Oke, berarti di masa pandemi startup. Yang Bapak tanyakan tadi adalah prosesnya, proses sampai apa? Sampai manufakturnya? Enggak sampai Pak, proses sampai menjelang manufaktur. Karena sewaktu sudah menjelang kita bisa menentukan ini go to manufaktur atau kita delete atau kita replace. Oke. Paham. Kalau saya begini sih Pak, saya memang bukan orang manufaktur ya. Saya bukan orang manufaktur, tapi saya akan menceritakan apa yang saya pikirkan dan apa yang sudah saya lakukan ya. Jadi dalam proses kita di awal kalau kita ngomong bisnis, sama Pak sebenarnya kita di masa pandemi saya semakin gaspol. Itu kalau saya. Tapi karena saya orang service, saya itu dari 14 tahun yang lalu bikin bisnis itu selalu service business karena memang saya suka. Karena service itu lebih connecting to people gitu, connecting to people. Terus prinsip saya dalam service business itu adalah the purpose for business. Ya, tujuan saya berbisnis itu make people happier gitu ya. Karena buat saya kalau kita bisa bikin orang lebih happy, uang akan datang gitu ya, atau revenue akan datang. Jadi saya lihatnya dari sisi situ. Jadi saya fokus di situ dulu. Nah, kemudian kalau ditanya sampai proses manufaktur, karena memang saya bukan bidangnya di manufaktur, tapi saya akan melihat gini. Saya akan melihat apakah bisnis saya itu memang oke di B2C, di customer langsung direct, ya di user, ataukah saya harus berpartner dulu baru nyentuh customer, ataukah saya langsung ke B2B, ya. Jadi dalam proses itu saya coba satu-satu dulu. Dan beberapa kali memang fail, ya, beberapa kali nggak berhasil, sampai
ketemu di mana ada corporate, ada korporasi ya yang dia ngomong oke, kayaknya ini produk ini hanya cocok di korporasi. Kalau di user kayaknya nggak cocok, maka eh, bisnis saya itu kalau terus dijual di bisnis kecil atau di level user itu nggak nyambung. Gitu ya. Nah setelah itu saya rubah tuh hampir semuanya, strukturnya, harganya, produknya, timnya juga saya rubah tuh. Nah setelah itu kita dapat masukan nih, oke, kalau produk seperti ini yang saya validasi pertama adalah pantasnya di harga berapa. Gitu. Jadi setelah saya ketika tahu bahwa ada satu perusahaan yang wah ini kayaknya butuh produk saya yang saya targetkan berikutnya adalah bukan networking dengan business person atau entrepreneur, tapi saya networking dengan para eksekutif perusahaan gitu. Jadi karena dia punya akses ke corporate yang lebih besar. Jadi networking ke situ. Saya investasi lumayan besar itu untuk networking sebenarnya dulu. Nah, karena dengan networking saya dapat banyak informasi. Gitu. Kalau business person itu mungkin level bisnisnya menengah dan kecil. Itu yang kesalahan saya dulu. Saya habiskan waktu bertahun-tahun investasi di situ. Keliling provinsi, keliling kota juga investasi di situ. Akhirnya saya berinvestasi untuk makan dengan profesional dan eksekutif. Jadi informasi tiba-tiba jadi banyak gitu. Dan akhirnya saya tahu anggaran mereka untuk beli produk seperti yang saya bikin atau beli jasa seperti yang saya lakukan. Nah, dari situ mulailah saya ngerti, oke, berarti jasa saya layak dihargai segini, tapi harus di-customize ya, harus di-adjust ya, karena ada regulasi, apalagi dengan BUMN segala macam. Nah, dari situ mulai, Pak, kalau saya lakukan, mulai saya investasi di tim. Gitu. Jadi tim ini, oke, saya butuhkan spesifikasi dengan kompetensi seperti ini, 1, 2, 3, dengan orang operatornya punya spek kayak gini, orang yang less competence, tapi dia punya workflow yang luar biasa, yang kenceng banget kerja, saya butuh 3 orang, saya tempatkan di sini. Nah, di situ nanti tetap ada permasalahan, nggak sampai di situ selesai, tetap ada kayak komplain pelanggan, wah itu dinikmati aja deh pokoknya. Jadi ada kurang cocok spesifikasinya, saya itu nggak pernah dikomplain kemahalan, tapi kemurahan pernah, karena diremehkan produk saya itu, jasa saya. Pas ini beneran segini, ini kita dapat apa nih kalau harga segini? Itu pernah kayak gitu, karena levelnya kan B2B. Jadi itu yang saya lakukan. Nah, di tahap pembuatan produk itu ketika saya mulai mengerti tentang kebutuhan perusahaan dan saya nyebrang ke perusahaan lain, ternyata saya bisa connecting the dots gitu ya, titik-titik yang saya hubungkan. Oh, Anda itu butuh software seperti ini. Nah, karena saya nggak ngerti software, saya nggak ngerti coding, yang ngerti baru ngerti cuma sedikit, maka saya rekrut nih tim software. Ya, kita menerjemahkan keinginan dunia bisnis. Kalau Bapak mungkin di robotik, seperti di hardware ya. Keinginan kita menerjemahkan nih bahasa-bahasa planet dalam dunia bisnis dengan orang-orang IT yang kamu bisa bikin produk. Jadi kita melogikkan satu persatu flowchart-nya. Ya, jadilah produk ya yang customized. Kalau saya pada sampai tahap itu, Pak, kalau saya. Jadi manufacturing saya malah banyak tradingnya daripada manufacturing. Banyak dagangnya. Gitu, ya, Pak Askar. Kalau maaf ini Pak, mohon maaf saya lanjut lagi. Kalau boleh tahu trading apa Pak? Saya dagang, Pak. Jadi saya ada project itu importing produk ya di fashion ya. Itu salah satu project. Tapi mostly bisa dikatakan 80% bisnis saya adalah professional service business untuk perusahaan. Jadi problem solver untuk perusahaan dan bikin strategic plan-nya. Misalnya mereka butuh 5 tahun ke depan mau ngapain, itu saya yang bikin. Sebagian besar usaha saya di bidang itu. Termasuk budgeting ya Pak ya? Termasuk budgeting, iya. Mostly banyak sekarang kebutuhannya banyak di bidang ini sih Pak. Kebutuhannya banyak di marketing, forecasting ya. Jadi ngeriset tren ke depan kayak gimana, behavior marketnya gimana. Itu kalau di BUMN itu besar sekali anggaran untuk ke situ. Tapi kalau BUMN ini kan nggak langsung ke user ya. Misalkan mereka butuh di riset untuk industri ke depan kayak gimana. Ya, mereka ada anggaran kan. Kalau di perusahaan-perusahaan swasta memang langsung ke perilaku konsumen, misalkan digital itu arahnya kemana nih. Sehingga kita mau bikin produk apa kita harus tahu gitu ya. Itu yang kita dapat budget per tahun, bahkan kadang-kadang per semester ada untuk analisis, baru itu diterjemahkan dalam aplikasi, dalam software, dalam produk-produk yang lain.
Makasih Pak Paska itu Oke, Pak. Terima kasih. pemikirannya Pak Paska tadi bagus loh produk kayak gitu tuh. Jadi oh iya ya ada satu pemikiran yang lain gitu ya yang menurut saya wah gila ini unggul ini kalau bisa di launching dan ya saya doakan lah Pak, saya tunggu kabar baiknya Pak. Jadi kalau kenceng itu kan keren gitu. Kita bisa jadi yang di luar, Pak. Boleh. Oke. Ngopi-ngopi di luar boleh Pak. Siap. Oke, siap Pak. Ya Pak Anton mungkin mau tanya Pak atau mau kasih pendapat? Baik Pak Ari, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Pak Anton. Ya, Pak Ari, ini saya sangat tertarik banget dengan pembahasan malam ini, yaitu tentang design thinking. Kebetulan kami juga lagi membahas yang mirip terkait ini gitu. Kalau tadi Pak Hari menyampaikan bahwa supaya kita bahasanya bisnis kita bisa lebih oke, itu ketika kita bisa membangun empati dengan customer ya, customer atau pasar lah bahasanya. Yang mau saya tanyakan sementara ada dua. Yang pertama adalah bagaimana cara cepat dan tepat untuk mengenali kebutuhan pasar atau customer. Yang kedua adalah bagaimana cara menggali informasi atau mendapatkan insight dari customer-nya kompetitor. Tadi sempat disonding sama Pak Ari, itu keren banget. Saya tertarik untuk mendapatkan lebih dalam terkait itu. Terima kasih Pak Ari. Oke, makasih Pak Anton. Ya memang, ya sebenarnya ada sejarahnya. Tadi saya udah ceritakan ya memang kenapa kok saya berangkat dari situ. Sebenarnya kalau Bapak Ibu paham, tadi sempat saya singgung dengan guru saya Herman Kartajaya, kemudian digital marketing 8 tahun lalu saya diajak Denny Santoso untuk masuk digital marketing. Tapi sebenarnya gini sejarahnya, kenapa kok saya jadi orang marketing, jadi orang bisnis. Sebenarnya kalau ngajar di kampus sih banyak ilmu finance yang saya ajarkan, finance. Kadang-kadang saya ngurusin teks juga, operation. Tapi marketing itu saya nggak tahu apakah ini passion. Kalau buat saya dari way of life gitu ya. Karena buat saya ilmu marketing itu sebenarnya bukan ilmu untuk jualan. Ya. Ilmu marketing itu ilmu strategi. Ya. Lebih luas untuk bangun bisnisnya. Memahami bisnis, memahami konsumen, memahami market, memahami tren dan segala macam. Jadi yang disampaikan Pak Anton tadi betul banget ya. Tadi saya bilang bahwa empati jadi satu senjata. Karena memang waktu itu saya nggak punya senjata lain. Sejarahnya sebenarnya itu. Jadi saya nggak punya senjata lain. Jadi sesimpel kayak saya dari Malang, lahir di Malang dan besar di Malang, saya ngelihat Jakarta adalah pusat ekonomi. Maka ketika saya lulus SMA, saya pengen banget ke Jakarta. Ini saya ceritakan secara sedikit. Pengen banget ke Jakarta. Sehingga saya itu kalau punya uang saku sedikit, karena saya membangun usaha saya itu dari lulus SMA, itu langsung terbang ke Jakarta, punya hobi keluar masuk perusahaan, ngobrol dengan orang-orang di event bisnis gitu ya. Walaupun waktu itu saya sangat muda banget, tapi saya berusaha untuk masuk di event itu. Terus lanjut ke luar negeri juga begitu, itu yang saya lakukan. Nah, tadi terkait dengan cara cepat mengetahui ya untuk memahami konsumen. Saya pikir begini, kalau cara cepatnya sebenarnya saya nggak bisa mendefinisikan itu cara cepat. Tapi saya itu biasanya kalau saya biasanya mengalokasikan waktu untuk menghubungi siapapun yang ada di pikiran saya, entah itu kawan lama, entah itu bosnya teman saya, entah itu bapaknya teman saya, siapapun, saya sering sapa dia, ya. Kemudian sapanya kadang-kadang random. Jadi kayak, oke Pak, selamat pagi, apa kabar? Sejauh ini gimana Pak bisnisnya? Saya sering lakuin itu sampai sekarang. Itu pertama. Yang lebih ekstrim lagi, saya itu punya hobi nge-message Pak, nge-direct message orang-orang yang saya kagumi. Ya, Instagram itu biasanya, LinkedIn, tapi Instagram paling sering. Kalau saya bisa nge-share ya, saya bisa nge-share. Ini rahasia yang sebenarnya semua orang bisa lakukan. Dan ini simpel sekali sebenarnya, bukan rahasia yang bagaimana, ini simpel sekali. Saya itu punya kebiasaan, saya ngirim pesan di Instagram, menteri, CEO, komisaris, random saya kirim pesan. Dan percaya enggak, banyak dari mereka yang kirim pesan balik ke saya. Kadang-kadang mahasiswa itu kalau saya ngomong gini, Pak kan nggak bisa Pak, kita kirim pesan ke CEO-nya atau komisaris perusahaan ini atau ke menteri, nggak mungkin dibalas. Kata siapa? Ya kalau nggak dibalas ya udahlah, kita nggak boleh baper. Tapi dari situ saya, contoh begini Pak, saya itu menghubungi Pak Wisnu Tama yang dulu jadi menteri, waktu dia jadi CEO-nya Net TV, itu lewat DM Instagram loh. Jadi ketika dia punya gagasan apa historinya, saya komentari, tapi komentarnya yang berpunya value ya, punya nilai. Jadi dia punya gagasan apa, dia story di Instagram, saya bilang, Pak saya punya gagasan yang oke Pak,
ini Bapak harus dengar nih. Gitu. Saya sering ngomong kayak gitu. Ya mungkin serah pesan ketiga dia baru reply dan oke, saya kasih emailnya ya, kamu tadi ceritain. Nah, hal-hal seperti itu saya manfaatkan dengan baik. Gitu. Dan banyak banget lah ceritanya kayak saya kenal dengan komisaris BUMN ini itu karena DM misalnya ini mungkin nggak dipercaya, tapi itu benar. Jadi pernah saya dapat project itu karena DM, saya dapat project dari Taiwan juga karena ngobrol di Instagram dan ngobrol langsung. Nah, jadi kalau cara cepatnya saya nggak tahu apakah ini cara cepat ama enggak, tapi saya rutin melakukan itu. Jadi seperti habit. Itu ibaratnya kayak orang networking itu kalau bagi saya kayak orang bangun pagi nggak gosok gigi itu kan risih. Kalau orang normal ya, nggak tahu kalau orang normal itu risih ya. Dan saya ini networking udah kayak gitu. Jadi kalau nggak saya lakukan satu hari itu kayaknya nggak enak aja, nggak nyaman. Nah itu pertama. Kedua kalau soal mendengarkan kompetitor, pelanggan kompetitor, saya mulai dengan membuka Instagram kompetitor saya lihat di komen itu biasanya ada orang-orang aja yang nggak puas dengan produk kompetitor. Atau kalau Anda di dunia produksi atau produk ya, trading, maksud saya perdagangan ya, trading ini kan divisi macam-macam. Tapi kalau dagang, Anda bisa lihat di kolom-kolomnya komentar atau testimoni dalam Shopee, itu juga ada masalah-masalah ini ya, masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh kompetitor. Gitu. Jadi itu yang kita tangkap itu. Tapi memang kalau saya, Bu Rina mau, oke Bu Rina, makasih Bu Rina. Jadi kalau buat saya begini, saya itu sampai punya tim yang setiap hari melototin sosial media, setiap hari nelponin target market saya, setiap hari survei untuk mendengarkan, gitu ya. Atau saya sendiri sering, apalagi sebelum pandemi, sering keliling untuk setiap datang ke perusahaan, saya tanya, Pak, what can I do for you? Apa yang saya bisa lakukan? Tanpa saya harus terbebani dengan, saya punya produk yang luar biasa, saya bisa nolong. Enggak. Waktu saya belum punya produk pun, saya sering kali tanya ke orang, Pak, Bapak kan punya perusahaan keren nih. Entah perusahaannya gede atau kecil, buat saya tetap keren orang punya perusahaan. Saya rutin tanya, kira-kira saya bisa bantu apa, Pak ya? Nah, di awal-awal dulu, saya nggak ada, sama sekali nggak ada charge untuk saya. Jadi saya bantu-bantu aja. Kalau dia seneng, saya juga seneng. Dan ujung-ujungnya kan pasti ke income gitu ya. Tapi waktu itu saya nggak pernah mikir segitunya. Saya cuman kalau saya bisa bantuin dia, maka saya bisa bikin bisnis. Ya. Kalau saya nggak bisa bantuin dia, boro-boro bikin bisnis. Yang ini aja nggak bisa selesaiin. Dan itu saya lakukan rutin, Pak. Jadi kalau saya seperti itu, Pak Anton. Jadi bukan cara cepat ya, tapi cara rutin untuk membangun habit seperti itu. Untuk terus ngobrol tanpa harus ngobrolnya ada template-nya. Habis ini tanya ini, habis ini tanya ini, enggak. Terus investasi pada hubungan, ya penting Pak. Jadi investasi pada hubungan itu, kalau saya anggarkan sih untuk ngajakin orang-orang makan, orang penting ya. Saya kasih gift ketika mereka ulang tahun, bahkan saya kasih gift ketika anak mereka udah masuk SMP atau masuk SD atau ada anak yang baru lahir. Itu saya biasa memperhatikan mereka. Jadi ketika mereka ada sesuatu, saya adalah orang pertama yang diingat mereka. Sesimpel itu. Dan ketika mereka ada punya masalah dalam kerjaan, saya orang pertama yang diajak ngobrol, dimintai pendapat. Dan itu buat saya privilege. Begitu Pak Anton kalau saya. Makasih Pak, pertanyaannya keren Pak. Wah, terima kasih banyak jawabannya, mantap. Makasih Pak Ari. Iya, ada lagi Bapak Ibu yang keren-keren. Ya, tadi waktu kita 2 jam, tapi memang nggak harus full 2 jam ya, terserah Bapak Ibu kalau misalkan ada yang mau dibahas, disampaikan. Jadi kita diskusi, ya ini tadi saya udah mau izin untuk membagi pengalaman, tentu saya juga butuh banyak banget pengalaman dari Bapak Ibu, nanti kita bolehlah ketemu di luar ngobrol-ngobrol, karena bagi saya investasi relasi itu kan, ya itu tadi saya berangkat mendesain bisnis saya, mendesain produk saya dari relasi. Dan investasi pada relasi ini investasi yang harus dianggarkan gitu ya. Karena seringkali memang dalam akuntansi, ini ya, saya bukan orang accounting tapi akuntansi itu investasi ngarahnya ke aset gitu ya. Padahal kalau dalam praktek bisnis, aset itu ya relasi. Aset itu ya pengalaman gitu ya. Aset itu adalah kreativitas. Nah, kreativitas ini hanya bisa dibangun kalau kita sering kebentur-bentur pada masalah.
memang ada orang-orang tertentu yang terlahir memang jenius yang kreatif, tapi bagi saya sih tetaplah orang-orang yang sering kebentur masalah, yang bisa berdansa dengan masalah, bukan menghindarinya, dan bahkan nggak pernah menyebut masalah jadi tantangan. Gitu. Inilah orang-orang yang selalu banyak jalan keluar terus ya. Jadi selalu ada jalan keluar. Dan investasi pada relasi itu bukan berarti investasi pada relasi orang-orang penting saja. Kalau saya sih melakukan itu iya, tapi juga relasi pada anak-anak muda nih. Ya, karena anak-anak muda ini luar biasa, yang usianya masih 20-an, yang usianya masih belasan pun, saya investasi pada mereka. Artinya kalau mereka punya data dengan gagasan itu kadang-kadang saya injek dana, walaupun nggak besar Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang saya serve, kamu butuh didengarkan kan? Oke, saya ketemukan dengan anak-anak muda yang lainnya punya gagasan yang berbeda, tapi kamu bisa kolaborasi. Jadi kamu jangan ngumpul dengan gagasan-gagasan yang sama aja. Kamu bisa kolaborasi sehingga ini jadi satu kekuatan. Tuh. Ya betul Pak, pasca menikmati masalah dan menyelesaikannya. Bener banget. Itu kalau Pak, bisa menikmati, wah seru sekali itu. Pak Ari, kalau nggak ada yang nanya, saya mau nanya lagi nih. Boleh Pak Anton. Ya, jadi saya juga di marketing kan Pak. Terus saya ada tim. Saya itu pingin kan marketing ini kan ada tim kreatif ya. Jadi bagaimana sih cara untuk menumbuhkan atau mengembangkan kemampuan kreatif daripada tim gitu. Terus saya sempat melakukan one on one, bahasanya bicara one on one dengan tim saya. Itu ada salah satu ide dari mereka itu yang saya sepakat dan ini menarik gitu. Jadi orang kreatif itu ketika dia dihadapkan pada sebuah hal untuk mengeluarkan sebuah ide, ketika dia sepanang dia justru malah tidak mampu mengeluarkan ide gitu. Jadi mereka butuh refresh gitu. Oh oke, terus apa yang kamu butuhkan gitu? Saya itu butuh ngobrol, butuh main Pak. Oh oke, berarti kayak main game gitu. Iya gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk beli beberapa mainan game gini. Tapi saya belum coba. Ya, saya belum coba, tapi saya sudah beli. Saya lagi memikirkan skemanya nanti kayak gimana nih. Jangan sampai ini saya tertarik sama Happynomics tadi itu. Jadi bagaimana sisi ekonomisnya itu dapat, tetapi mereka tetap happy. Karena di apa namanya departemen marketing atau yang kaitannya dengan kreatif itu mesti dituntut untuk lebih agile ya bahasanya. Nah, itu yang ingin saya tanyakan Pak Ari. Jadi bagaimana meningkatkan kreativitas tim, terus kemudian bagaimana Happynomics ini bisa terbangun. Case-nya seperti halnya tim kreatif saya tadi, dia suka sepaneng, ketika sepaneng dia tidak bisa mengeluarkan ide, dia butuh refresh. Nah, ada butuh mainan, saya belikan mainan untuk mereka nge-game, bagian main game gitu. Itu baiknya gimana supaya Happynomics-nya ini bisa tercapai gitu, Pak Ari. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Wah ini keren banget ya kalau ada game-game kayak gitu. Memang saya juga pernah melakukan itu Pak. Tapi ini saya jawab berdasarkan yang saya lakukan Pak ya. Saya lakukan. Belum tentu benar juga. Ya mungkin ada Bapak Ibu yang punya cara lebih kreatif. Saya juga mengalami masalah yang sama, mungkin lebih parah ya. Jadi waktu saya pertama-tama bangun tim saya itu tim yang benar-benar kalau saya nggak ngomong itu mereka nggak kerja. Kalau saya nggak minta laporan, mereka nggak bikin laporan. Wah itu saya yang pusing Pak gitu ya. Karena kita kerjaan ini jalan terus ya. Jadi SOP itu harus detail banget ya. Baru mereka tahu apa yang harus dilakukan step by step. Nah ternyata gitu ya dalam kasus bisnis saya, SOP itu bisa membunuh kreativitas. Ya. Dulu tim saya sering bilang, Pak, best practice-nya apa? Bapak Ibu yang mungkin dengar istilah best practice sudah sering di perusahaannya, mungkin di kantornya, cara terbaik untuk melakukan hal ini seperti apa? Nah, dulu waktu saya conference dengan orang-orang Kanada itu kan diomongin best practice untuk melakukan ini, untuk finance ini. Tapi dalam marketing, ini kalau kita ngomong marketing, kalau kita ngomong bisnis juga, itu best practice juga membunuh kreativitas. Wah ini mulai oke, berarti ada sesuatu yang salah di bisnis saya. Balik lagi, saya lihat di tim saya. Sebenarnya tim saya ini yang jadi masalah adalah mereka ini sebenarnya enggak kekurangan kreativitas. Tapi satu, mereka takut diketawain idenya, gitu ya. Atau kedua, ada mental block, ya, sehingga enggak deh. Pokoknya kalau ada Bapak tanyanya ke Pak Hari aja.
karena dia yang tahu jawabannya. Ini salah mindset yang salah pasti ya. Padahal orang itu kan terakumulasi dalam ketahuannya setiap hari. Jadi dia punya knowledge baru sebenarnya. Tapi dia ada mental block, ada limitasi, ada pembatasan gitu. Nah, terus begini Pak, mungkin game itu juga salah satu yang baik juga. Saya juga lakukan. Saya kadang-kadang juga ngajak traveling teman-teman ini ya, walaupun nggak terlalu jauh, tapi saya ajak traveling. Tapi pernah suatu saat, dan sampai sekarang kejadian, saya itu minta mereka ya bercerita apapun. Ya setiap kali mau meeting itu ada pre-meeting, bercerita apapun tentang apapun yang dia pengen ceritain. Itu mengaktifasi otak kreatif mereka sebelum meeting. Jadi sebelum meeting itu kadang-kadang kan ada mental wah nanti disuruh ngomong ini, disuruh ngomong laporan penjualan, disuruh ngomong ini. Enggak, sebelum itu kamu boleh cerita apapun tentang pacar kamu, tentang orang tua kamu, tentang kejadian di mall tadi siang. Itu. Jadi saya aktivasi dulu. Nah, itu pertama. Atau kadang-kadang saya juga pernah kamu cerita tentang masalah deh, apapun masalahmu. Pokoknya nggak terlalu rahasia yang kamu ingin ceritakan. Nanti temannya itu yang membantu dia untuk mencarikan solusi, walaupun solusinya ngaco kadang-kadang. Pokoknya dia sekedar ngomong berinteraksi aja. Ini nih temanmu baru patah hati, ini masalah gini. Nah, temannya berusaha kasih solusi dan saya wajibkan kasih solusi. Walaupun enggak Pak, saya nggak ada pengalaman di situ. Enggak, kamu pasti bisa. Cuman kamu ada mental block aja. Nah, setelah saya rutin melakukan itu ternyata benar gitu ya. Jadi tiap kali ada masalah mereka itu lebih aktif. Oke Pak, sebentar saya pikir dulu ya, jangan dijawab dulu. Sebentar saya punya cara yang lebih oke nih. Mereka lebih terbiasa untuk mencari solusi dulu sebelum mendengarkan dari apa yang saya katakan. Saya encourage mereka. Nah, ada beberapa orang yang jadi kreatif setelah saya picu. Saya picu dengan bonus, saya picu dengan kadang-kadang voucher belanja, itu jadi kreatif. Tapi ada yang nggak guna juga. Tadi Pak Anton juga ngomong, ada yang ditekan malah nggak kreatif, betul juga. Tapi juga ada tim saya yang ditekan malah jadi kreatif. Jadi memang macam-macam nih orang. Nah, budaya-budaya untuk brainstorming, budaya-budaya untuk nge-game, budaya untuk bercerita, budaya untuk menyelesaikan masalah orang, budaya untuk merasa didengarkan gitu ya. Jadi walaupun nanti misalkan dia cerita, oh tadi di pom bensin mobil saya mogok nih. Jadi ceritanya nggak penting banget. Tapi begitu kita kasih perhatian ke dia mengeksplorasi ceritanya itu hingga sampai kejadian kemarin. Dan ternyata itu membantu dia ketika saya punya masalah bisnis, dia akhirnya sekarang ikut mikir dan dia, oke Pak, saya mau speak up. Gini loh, saya tiba-tiba kepikiran nih, ini ada solusinya, sebenarnya ini simpel, cuman nanti dari tadi kita muter-muter di masalah yang sebenarnya nggak jadi inti. Nah, di situ. Jadi, saya membangun kreativitas itu dengan membuat mereka bercerita dan membuat mereka menghargai cerita orangnya, walaupun kadang-kadang nggak penting. Ini mungkin bisa menjadi pelengkap Pak di gamenya Pak Anton tadi ya. Itu game. Tapi saya apresiasi Pak, itu ide untuk game itu benar-benar dulu saya lakukan dan worth it Pak. Jadi saya juga tipikal orang yang koleksi game untuk permainan mereka. Sesimpel monopoli, tapi monopolinya kita modifikasi lah dulu. Karena ya supaya kreatif ya. Kan kreatif itu harus dilatih ya. Itu Pak Anton, thank you Pak. Baik, terima kasih Pak Hari. Ya, makasih. Nah ini ada Pak Yohanis dari tadi angkat tangan. Silakan Pak Yohanis. Ya, selamat malam Pak. Malam-malam Pak. Ya. Ini tadi mohon maaf sebelumnya saya kan tadi lambat join, jadi saya agak review ulang sedikit ini. Siap. Ini mata kuliahnya fundamental desain apa gimana Pak? Ini dari design thinking Pak. Mungkin ada salah penulisan. Design thinking. Oh iya. Iya. Sebenarnya kan terkait desain ini kalau kita yang sudah pernah kuliah atau yang udah kerja, saya rasa tentang desain itu saya rasa udah pasti ada gambaran sedikit Pak ya. Mungkin ini bisa dibantu barangkali untuk teman-teman yang baru ikut ini diperkenalkan dulu nih Pak. Kira-kira software mana aja yang tergolong desain Pak. Sehingga bisa membantu mereka ini Pak dalam perkuliahan ini. Seperti itu Pak permintaan saya Pak. Karena kasihan juga ini yang baru mereka tidak paham nih seperti aplikasi itu seperti apa aja. Mungkin bisa dikasih gambaran sehingga mungkin di dalam metode mereka belajar sendiri itu melalui the learning ataupun melalui classroom itu nanti mereka bisa ada gambaran pemahaman begitu Pak. Terima kasih Pak Hari. Siap. Ya Pak Yohanis, mungkin tadi ada salah persepsi ya. Jadi begini Pak, design thinking itu, jadi sebenarnya ini mata kuliah bisnis ya. Jadi mungkin ada salah persepsi bahwa desain yang dimaksud di sini bukan desain visual, ya, bukan desain grafis. Ya, kalau saya punya bisnis memang ada di desain grafis. Tapi desain thinking di sini adalah
mendesain atau membuat alur berpikir, ya sekali lagi Pak ya, keywordnya atau yang saya underline adalah membuat alur berpikir, ya dari mulai awal kita mencari ide produk hingga kita membuat produk yang sudah matang. Jadi desain dalam konteks ini adalah mendesain alur berpikirnya ini. Ya, saya garis bawahi lagi bahwa bisnis itu dimulai dari, ini bisa beda-beda orang, tapi yang tadi saya jelaskan adalah dimulai dari awal adalah membangun atau memahami pikiran konsumen, mengkonfirmasi pemikiran itu, mengenali permasalahan konsumen, ya, kemudian menciptakan solusi, kemudian menciptakan prototipenya dalam produk bisa berarti barang dan jasa, hingga produk itu di-launching. Yang tadi kita bicarakan adalah mengenai desain produknya ini. Kemudian saya lanjut ke desain bisnisnya harus seperti apa. Setelah itu saya berlanjut ke desain timnya harus seperti apa gitu ya. Nah, jadi itu Pak yang kami maksud mengenai software, tools. Nah, itu kalau pembahasan digital, apalagi nanti kalau topik saya soal digital marketing, itu saya akan cerita lebih banyak Pak tentang software yang saya gunakan. Kalau topiknya mengenai desain communication visual, ya silakan nanti ada kelas di situ yang mungkin bisa dijelaskan. Nah, kalau tadi Pak Yohanes tanya mengenai kalau desain visual nih, apa yang saya gunakan ya? Saya sih orang Illustrator, saya sih orangnya Corel. Tapi kalau dalam bisnis, dalam traffic marketing, saya orangnya Google, saya orangnya Meta. Ya sekarang nyambungnya Meta bukan Facebook ya. Saya orangnya Meta, saya orang Alphabet. Jadi itu Pak. Yang kita bahas pada malam ini baru desain pemikirannya dulu Pak. Sabar Pak, nanti Yohanes ada sendiri Pak di kuliah berikutnya. Gitu Pak Yohanes, mungkin semoga bisa menjawab Pak. Siap Pak, saya Pak. Ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama Siap. Pak ya. Mbak Putri, silahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Hari. Pembahasannya sangat menarik banget Pak mengenai design thinking. Dan ini ada satu hal yang memang dari kita semua mungkin common dengan hal ini ya, seperti survei market gitu ya. Ingin mengetahui kebutuhan pasar menggunakan survei. Dan itu memang saya sendiri juga bukan orang marketing, tapi saya bekerja sama dengan tim marketing. Dan saya ingin tahu juga ini kalau misalnya market survei ini kan memang bisa kita lakukan gitu, siapa saja bisa atau tim mana saja bisa melakukan hal itu. Dan ada juga ketika kita melakukan itu hanya sekedar formalitas saja Pak Hari sebenarnya ya, hanya sekedar mengumpulkan survei, baca, cuman kita nggak tahu aplikasi selanjutnya seperti apa. Sebenarnya kan seharusnya dari survei tersebut kan bisa kita olah lagi begitu ya, untuk bisa menjadikan keputusan untuk di tahap selanjutnya. Dan saya ingin tahu bagaimana cara mengolah dari data survei tersebut, Pak Hari. Oke. Terima kasih Mbak Putri. Betul banget ya, setuju banget kalau ya nggak usah jauh-jauh lah ya, klien saya juga kadang-kadang survei itu karena kenapa Anda survei? Apakah benar-benar pengen tahu kondisi market? Apakah benar-benar pengen desain produk? Atau sekedar karena pengen ngabisin anggaran? Ini jadi pertanyaan. Ya ada banyak yang pengen ngabisin anggaran ya, tapi kalau kita sih sesuai dengan kode etik, ya sesuai dengan etika profesional kita. Jadi begini memang masalahnya. Ini nggak ada hubungannya dengan perusahaan kecil atau besar ya, karena perusahaan besar pun malah perusahaan besar yang sering ada formalitas. Dan betul ada beberapa kondisi, ada beberapa kendala di survei market yang sekedar formalitas dan sekedar ada. Dan masalahnya gini, survei itu ketika instrumennya kuesioner, ada skala penilaian 1 sampai 5, kemudian dicontreng, dikumpulan, udahlah, itu nggak valid. Kadang-kadang orang ngisinya karena disuruh ngisi. Betul. Atau sekedar, iya. Ya, kebanyakan saya juga pernah mendapatkan survei-survei tersebut, suruh ngisi nih Kak, suruh ngisi nih Mbak, misalnya. Hanya angka saja variabelnya 1 sampai 5, puas atau tidak begitu. Nggak ada seperti pertanyaan yang men-trigger konsumennya untuk bercerita lebih atau memberikan masukan lebih begitu Pak Hari. Yes, dan makanya gini, kalau kami sih ada klien misalkan BUMN gitu ya, BUMN di Jakarta. Kalau di survei ini kondisi kalau BUMN itu ada yang memang punya untuk ngurusin industri ya.
Jadi ada 500 perusahaan yang harus kita survei. Ya kita datengin. Tapi biasanya kita minta standar khusus ya. Pak, kewajiban kita kan sekedar ngisi kuesioner. Kan bisa aja saya bohongi, Pak. Gitu. Makanya saya pengen gini loh, Pak. Kita punya kode etik, ya. Kita punya standar sendiri. Makanya nanti ada sesi ngobrol nih, Pak. Ada sesi ngobrol yang saya record. Tapi saya izin dulu dengan respondennya. Boleh nggak saya record? Ya. Nah, kalau dia betul Pak, salah satunya survei kepuasan pelanggan ya Pak Suryono ya. Jadi boleh nggak saya record? Nah nanti dari responden pun, dari customer pun ngobrol gitu ya. Oke, saya boleh di-record, tapi ada hal-hal yang saya pengen curhat ya. Itu biasanya kita dorong. Makanya tim survei kita bekali untuk kemampuan paling gampang sih ngelihat podcaster ya. Deddy Corbuzier itu jago kalau nyuruh orang ngobrol. Ya, jadi di dalam podcast itu kan sebenarnya kemampuan untuk mendorong orang untuk cerita lebih banyak tentang kehidupannya dia. Itu hampir persis yang sama seperti kita lakukan. Mendorong untuk ngobrol. Ya, jadi ada 2 nih recordnya nanti. Record atau rekaman audio waktu dia cerita soal masalahnya dia dan ketidakpuasannya dia, dan juga recording yang harus kita olah dulu. Inilah recording yang nggak boleh didengar langsung atau dia enggan untuk didengar langsung oleh orang yang dia obrolin karena masalah etik ya. Jadi aku mau curhat nih, tapi kalau bisa dia nggak boleh denger ya. Tapi aku mau ngomong nih, masalahnya penting banget nih. Udah dia cerita unek-uneknya kan. Itu nggak kita record. Tapi nanti bahasanya kita poles secara akumulatif. Pak, sebenarnya itu ada masalah Pak banyak. Saya nggak perlu cerita detailnya. Tapi intinya adalah ini loh yang Bapak harus benerin, prioritas yang apa Bapak harus benerin. Nah, setelah itu memang klien, ini kalau dalam hal klien ya, tapi kalau dalam bisnis kita sendiri ya, kita langsung ada time plan. Kapan kita mau benerin, mana yang kita nggak bisa benerin karena keterbatasan sumber daya, mana yang kita bisa benerin, mana yang kita bisa benerin kalau ada partner yang bisa bantuin kita. Itu kita kategorikan itu. Ya. Atau ini kita bisa benerin, tapi kita butuh dana yang besar nih. Maka bukan prioritas ya, kita pending dulu. Jadi, kalau buat saya sih, makanya dari tadi saya wanti-wanti untuk survei itu atau research itu jangan cuman kuesioner ditaruh diisi contreng-contreng gitu. Makanya selalu mengedepankan ajak ngobrol. Bukan ngisi kuesioner tapi ajak ngobrol. Walaupun dalam beberapa proyek kita wajib ada kuesioner, tapi yang penting berikutnya adalah ngajak ngobrol, dorong dengan beberapa pertanyaan kunci, dekatkan kita seolah-olah kita temannya mereka, bukan orang yang wawancarain integrasi dia, ya. Terus ada hubungan di luar, mungkin dia lebih ngobrol lagi tentang masalah-masalah dia yang tidak ingin didengar oleh orang lain. Dari situ kita ulang-ulangi terus sampai menyimpulkan satu pola. Ternyata ada pola yang sama nih kalau kita garis terus. Nah, untuk menarik pola ini memang bukan sembarang orang bisa lakuin. Ini orang-orang yang jago mengidentifikasi, menganalisis, jago connecting the dots gitu ya, menghubungkan titik-titik akan jadi satu pola. Ini yang sering disebut dengan new knowledge atau pengetahuan baru. Baru kita jabarkan oleh orang manajemen biasanya secara manajerial terjun ke subunit atau langkah-langkah yang lebih real yang bisa kita lakukan. Jadi kalau jawaban saya ke Mbak Putri, kembangkan kemampuan ngobrol Pak daripada sekedar ngisi. Ya, kembangkan kemampuan untuk mendekati orang, kemudian membuat orang bercerita, kemudian menyimpulkan jadi narasi dan mengalami pengkodean. Nah, ini panjang sih kalau ngomong itu. Mungkin di bahasa nanti market research ada sendiri nih ya, untuk melakukan pengkodean, mengklasifikasi, dan menghubungkan satu masalah dengan masalah lain. Nah, akhirnya nanti menjadi solusi. Jadi, conversation itu yang paling penting sih kalau buat saya untuk market survey. Gitu. Ya, memang masalah nih Mbak ya. Jadi, market survey di Mbak Putri sendiri sering melakukan itu ya di perusahaannya? Ada seperti ada, itu ya? Pak. Cuman memang base-nya adalah kita menyebar kayak Google Form seperti itu. Tapi untuk yang face-to-face survei atau melalui conversation itu ada juga, cuman nggak banyak begitu Pak. Oke, menarik. Ya, saya juga melakukan telesurvei. Biasanya yang bagus itu telesurvei ngajak ngobrol face to face sekarang karena pandemi agak susah ya. Tapi tetap saya lakukan sih. Tetap ada beberapa protokol yang kita ikuti. Kuesioner itu melengkapi. Jadi nanti ada 3 telesurvei, face to face direct survei, kemudian kuesioner itu nanti akan membentuk suatu pola. Kalau belum ketemu pola, biasanya saya kejar terus sampai membentuk suatu pola. Itu yang bisa saya jawab Mbak Putri. Jadi conversation is number 1 sih buat saya.
Thank you Mbak Putri. Ada lagi Bapak Ibu, Mas dan Mbak di sini. Mas Asep mau berpendapat, Mas? Oh, selamat malam Pak Heri. Iya, selamat malam. Ya, saya hanya mau bertanya untuk yang pemula ya, kalau kita ingin berbisnis, yang seperti Bapak katakan bahwa kalau kita bukan siapa-siapa, keluarga kita bukan siapa-siapa, dan kita juga punya kelemahan kurang bergaul ya Pak, tapi kita ingin berbisnis karena penting. Tips dan triknya gimana Pak? Tipsnya gimana biar bisa berbisnis? Tapi kita punya kemampuan untuk berproduksi, cuman kita kelemahannya itu kita kurang terkenal lah ya Pak. Tipsnya gimana itu untuk kita sendiri? Oke. Berubah pola pikir kita juga. Tapi kita ingin berbisnis. Terima kasih Pak. Siap. Nah ini kalau berubah pola pikir ini nanti kelas motivator ya. Tapi ya tapi memang gini ya, tidak ada hal yang kita bisa lakukan tanpa motivasi menurut saya. Kalau yang saya lakukan dulu ketika kondisi sangat tidak memungkinkan ya. Saya pertama balik lagi investasi pada relasi, dan saya dulu terus mencari orang-orang yang memang dia punya pengaruh ya, entah pengaruh besar atau pengaruh kecil. Jadi misalkan head of community apa itu yang saya dekati. Jadi ketika saya punya akses ke beberapa komunitas, saya punya customer base tuh ya. Jadi misalkan dia ketua komunitas motor, even itu komunitas motor, ya, komunitas kuliner, gitu. Itu saya rajin mencari orang-orang seperti itu, ya, karena orang-orang yang punya popularitas setinggi itu, yang punya anggota misalkan 40 orang, 50 orang, even komunitas mahasiswa, itu biasanya di otaknya ada informasi-informasi penting yang tidak bisa didapatkan oleh para follower biasa. Itu dalam business to customer ya, saya cari customer ya. Kemudian ketika saya launching lebih mudah nih karena saya kenal corong-corongnya nih. Kedua yang saya lakukan adalah karena saya tahu saya akan punya produk di business to business ya, saya jual produk ke bisnis orang lain, tapi saya belum berani untuk corporate, saya belum berani ikut tender, saya belum berani ikut pengadaan lelang dan barang dan jasa, punya pemerintah itu saya belum berani. Yang saya lakukan adalah saya datang ke dinas koperasi dulu. Karena pemikiran saya gini, ini mungkin nggak tahu salah apa benar, tapi pemikiran saya waktu itu, UMKM itu kan di bawah dinas koperasi, gitu ya, dinas koperasi dan UMKM. Saya datangin tuh kantornya, gitu ya. Saya ngobrol, Bu, saya itu mau launching produk loh. Produk ini bagus untuk bisnis, tapi bisnisnya kecil. Kan ini cocok nih. Gitu ya. Kapan nih ada event? Gitu. Nah, setelah itu mulailah saya masuk. Terus saya pikir gimana ya supaya bisa saya terlihat di hadapan komunitas UMKM ini. Waktu itu masih levelnya UMKM ya. Ya udah, saya membangun kapasitas diri saya untuk bisa berbicara untuk mengatasi problem UMKM, yaitu finance, marketing, operation, production, dan lain segala macam. Jadi saya dapat event tuh, saya dapat panggung tuh untuk ngomong ide-ide saya, gagasan saya. Nah mulailah customer datang, dan tiap kali customer pertama saya itu saya serve benar-benar bagus gitu ya. Jadi saya lain dia, pokoknya dia berhasil. Nah, udah mulai ke bisnis level menengah, waktu saya mau masuk di situ berat banget. Jadi saya ingat betul bisnis perusahaan level menengah pertama yang saya handle itu benar-benar saya datang ke dia, Pak, saya bantuin deh perusahaannya, saya mau kasih solusi-solusi. Nah, kamu siapa? Portofolio mana? Waduh, nggak ada, Pak. Cuman UMKM nggak bisa. Kita butuh bukti dulu. Oke, gini deh, Pak. Saya bantuin Bapak. Saya nggak jadi bayar. Saya bantuin aja. Gitu ya. Nanti kok pikirannya saya ternyata oke, Bapak bisa pakai, silahkan pakai. Saya nggak saya kasih apa-apa. Kalau nggak dikasih apa-apa ya nggak apa-apa. Pokoknya saya dapat nama. Kalau berhasil, saya kenalin sama teman-temannya Bapak. Itu yang saya lakukan pertama, 2010. 2010 saya lakukan itu mulai menengah ya. Kalau sebelumnya kan masih kecil-kecil. Nah, ketika berhasil, ya tentu nggak sekali dua kali berhasil. Ya itu kayaknya keempat kali, 5 kali baru berhasil. Dia nempatin janji nih. Dia mulai kenalin ke pemilik hotel ini, restoran ini. Nah, ini mulai bergerak di situ. Di situ permintaannya langsung besar, Mas Asep. Ini yang saya lakukan dulu. Jadi saya tidak mengeneralisasi, tapi ini